Udah lama di sini. Saya pindah-pindah. Pindah-pindah. Terakhir sebelum ke sini di Bogor. Bogor baru beberapa bulan ini. Untung batal saya berangkat. Bukan batal, diundur. Berangkat ke Mekah. Iya, harusnya semalam. Visa belum keluar. Atau paling termalam atau besok. Berangkat. Insya Allah. Tinggal di sana. Tinggal di sana. Gantian sama Ustaz Rahmat. Sama. Oh sama. Paling sampai haji Sampai haji. 5 bulanan. Ini programnya program tahfidz doang Tahfiz. untuk Iya. usia. Usia Bebas. 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 Rozak sekarang bagaimana? Ayo minum dulu. Ayo silakan. Kemarin Pak Malik telepon saya itu. Pak Malik. Minta apa itu? Minta imam. Oh buat Ramadan. Enggak. Ya Ramadan kayaknya. Yang lagi sibuk semua. Sekolah itu. Gak enak juga sekarang. Kalau yang deket-deket Darul Rozak, yang putranya masih ada kan? Paling Jati Asih. Jati Asih. Jati Asih ada. Dalam Toronto kan masih ada situ. Akhwat. Oh ya, kuat. Ya. Kalau yang putranya Jati Asih berarti paling dekat. Paling dekat kan Jati Asih. Ada juga Depok paling ya. Depok Akhwat. Apa sekarang dekat Toronto? Ya. Jati Asih mana ini? Oh, Jati Asih seumuran berapa tuh? SMP ke bawah dia di situ. Oh, SMP ke bawah. Karena kan rumah di situ. Kalau di sana rumah dan yang punya rumah ada orangnya. Yang punya rumah ada orangnya. Nah, jadi kan kita tidak bisa pasang yang besar. Nah, suami istri juga nanti kita pasang yang kecil-kecil. Kalau di sini yang kecil-kecil juga SMP ke bawah. SMP ke bawah. Yang besar di Bekasi. Di Bekasi ada bangunan sekolah tidak terpakai, pesantren, pimpinannya masuk penjara. Iya, agak dalam fitnah atau apa, dia masuk penjara. Jadi santrinya hilang semua, kabur. Dari 300 tinggal 5 orang. Pesantren terkenal di sosmed, terkenal pesantrennya. Ini sebentar dulu pengadilan dia. Kebetulan hakim pengacaranya teman Sulawesi. Jangan selamatkan dulu itu pesantrennya. Oke. Kalau saya makan. Jadi kita isi santri. Sekarang sudah jalan 2 bulan. 2 bulan. Baru masuk 2 bulan. Satu Bekasi agak jauh dari kota. Belakang Raf apa ya? Hah? Yang Purwosar. Harvest City. Belakang situ perkampungan. Samping lapangannya Prabowo. Yang kemarin itu yang pertandingan anak usia 13. Apa jangan yang timnas deh. Timnas 17 ke situ main. Belakangnya itu ya Tahfiz. Dulu pesantren besar tapi sudah hancur karena pimpinannya. Kasus bibitnya kayaknya. Kalau kalau gitu sudah masuk susah beliau. Berarti kalau ini ya Al-Kausar misalnya santri baru masuk. Itu misalnya dia baca Quran belum terlalu lancar, dia ditaruh ke mana dulu tuh Di biasanya? cabang yang kelas tajwid tahsin. Oh ada kelas tajwid. Jadi kita ini cabang banyak. Kedua lokasi sekarang Jabodetabek, Sulawesi. Sulawesi sudah banyak juga Pemekaran. Tapi pusatnya di sini Jabodetabek. Jabodetabek. Kebetulan saya pegang. Jabodetabek banyak juga tempatnya. Salah satunya Jaksel. Di sini kelas hafalan 1 sampai 5. 1 sampai 5. 1 sampai 5 juz. Oh 1 sampai 5 juz ini. Kelasnya namanya hafalan pemula. Hafalan pemula. Oh Di ini sini khusus yang pemula. kelas pemula. Karena kita dia sesuaikan dengan gurunya. Nah, kebetulan dia guru di sini, yang ada satu lagi yang kuliah. Dan dia senang yang tajwid, karena kan masih kalau 1 juz sampai juz 5 itu kan masih bisa baca tapi pendek-pendeknya masih belepotan, hurufnya masih mungkin beda, salah-salah tempat. Makanya dia 2 orang yang saya pasang sini pembinaannya khusus 1 sampai 5. sambil perbaikan
dimaksimalkan lagi perbaikan bacaannya sampai hilang. Kalau kelas hafalan serius yang 6 sampai 30 itu pengkaderan, di situ kelas pengkaderan. 6 sampai 30. Di situ dan di situ dewasa. Jadi itu pun terbagi dua lagi kelasnya. Ada yang dewasa. Itu SMP ke atas. Nah, ini di Bekasi karena tempatnya luas. Pimpinannya pun gurunya saya pasang yang paling bagus di sana. Mungkin pernah lihat sering. Siapa namanya? Irsan. Sering imam juga dulu di Darussalam. Sama Tinggal itu yang masih bertahan. Oh itu. Kalau Taufik sudah keluar. Antum dapat dulu siapa ya? Tahu sama ini yang Radian. Aceh. Nah, itu sudah keluar, sudah nikah ya. Udah Dia kemarin izin pulang, lanjut kuliah, nikah. berapa bulan langsung nikah. Aceh. Radian yang sering imam sana. Iya. Nah, Irsan sering imam juga akhir-akhir. Tapi dia sesekali. Nah, dia sekarang yang pegang Bekasi, yang kelas hafalan serius. Nah, masih banyak lagi ya Tegalwaru. Nah, ini ada Tegalwaru juga, kelas hafalan pemula juga. Tegalwaru masih di sini. Ciampea, Ciampea. Bogor. Bisa ada tempat. Nah, di situ terbagi dua. Ada yang dewasa, ada yang kecil. Kelas hafalan juga. Yang tajwid khusus tahsin, Jati Asih, Jati Asih. dan Condet. Nah, Karawang juga ada. Di sana kelas hafalan juga, Kelas hafalan. Tapi ada juga ikro sebagian. Yang Karawang ada ikro, ada juga hafalan beberapa. Jadi itu pun kadang sesuai keinginan orang tua juga. Oh gitu. Artinya ada juga orang tua yang memang permintaan khusus lah. Bilang ini saya maunya di kota aja. Nah, supaya saya nggak terlalu jauh. Kayak dikasih keringan. Nah, kasih kota paling Jaksel atau Condet di mana yang dekat dan kosong. Kan kita kadang jauh pergi kota. Banyak namanya rumah, apalagi kita bertetangga orang lain, pasti banyak komplain. Makanya yang kita di Jakarta juga di kota-kota seperti ini, kita pilih-pilih santri yang nggak terlalu liar. Iya, namanya santri ntar manjat atau gimana, pencet belnya orang. Kan di sini pun berapa kali pencet bel orang lari. Iya, datang ini santrinya pencet bel orang ayam apa. Nah, kalau nggak mau ditegur, sudah 3 kali berulang, terpaksa kita pindahkan. Jadi kita punya program memang kita pindah-pindahkan santri. Jadi tidak menetap di situ full sampai selesai. Jadi mereka pindah-pindah dari ikra mungkin di mana, selesai ikra pindah ke cabang mana. Jadi santri itu tidak menetap. Pasti dia muter gitu ya. Muter. Enak juga karena dia juga rasakan cabang-cabang. Dia juga kadang-kadang beda kondisi setiap cabang itu. Di Bogor itu kayak pondok, tanah luas kita punya. Bangunan-bangunannya ada lapangan kayak ini cuma depan belakang. Jadi kota buka pintu sudah bangunan. Iya, lewat berapa meter ke depan sudah Jalan Jakarta besar. Gedung-gedung besar. Di Condet lain lagi. Wah, Condet warung. rapet banget. Malah Condet yang agak unik, dia lantai 1 warung besar, lantai 2 tapis. Jadi dan tidak ada plang. Ini kan ada plang depan tapi gratis. Kalau di Condet tidak ada yang tahu bila ada tapis gratis di situ, tapis Al-Kausar. Jadi kita masuk warung lewat pintu depan, dikira pembeli, langsung masuk dapur, naik tangga, buka pintu sudah. Di situ sempit, ini sebesar kamar indon dalam. Makanya santri situ cuma 8 orang, pembinanya 2. Di setiap cabang 2 pembina, 1 ketuanya, 1 wakilnya. Ketuanya ini yang sudah dipercaya lah orangnya. Ya, dari saya itu sudah siap, ini bagus. Kalau wakilnya ini yang latihan, persiapan pengkaderan dia. Jadi latihan yang hafalannya baru berapa juz, atau yang sudah wisuda tapi belum dewasa. Benar. Namanya santri kan kadang masih SMP sudah wisuda, Tapi udah selesai hafalannya sudah selesai, tapi masih kurang dewasa. Jangan sampai dia bikin rusak di tempat orang. Nah, makanya dia didampingi sama yang sudah senior, yang sudah lama lah cerita membina ini pembina. Ada wakilnya 1 yang sampar itu dulu nakal di dapat terus sampar tadi. Kalau tidak dapat dia dapat di Bogor. Nah, itu nakal tapi selesai hafalannya. Sudah mulai berubah, tapi umurnya masih SMP atau SMA lah, tapi masih ya namanya umur masih kecil. Benar. Pasti kurang. Makanya dia jadi wakil di sini, wakilnya Fadil. Itu untuk dia belajar caranya
tapi keputusan tetap di sini. Kan biasa kan anak begitu kan biasa keputusan yang kadang salah. Suruh ini, suruh itu, suruh santri belanja yang ini. Nah, itu keputusan. Makanya dia yang ambil keputusan, penggeraknya wakilnya. Nah, jadi dia belajar ke pasar, pergi lagi naik motor tadi yang pakai helm itu. Oh itu. Keluar lagi ambil nasi, kita ada bantuan orang juga nasi Jumat. Nah, apa? Jadi ngajar juga dia yang mendampingi berdua setor hafalan. Kemudian, oh gitu. Kalau wakilnya, nanti kan lama-lama dia semakin dewasa. Kalau dia bertahan, sabar, mau bertahan ya. Nanti Bisa, dari pimpinan pusat juga, artinya ketua 01 juga. Benar-benar. Nah, bisa mungkin cabang mana? Karena kita kan cabang ini sebenarnya yang sekarang ini cabangnya banyak sebenarnya. Saya tawaran rumah banyak. Berapa cabang? Sekarang sudah 47. Itu pun belum itu yang sudah terisi. Yang belum terisi masih ada beberapa titik. Ini yang Citerep saya belum isi. Tangerang sudah siap belum diisi. Minggu lalu baru bukan minggu lalu, minggu ini. Hari Senin, harapan Jumat. Senin lalu saya buka Bogor Kota. Itu santri baru saya kirim 4 kayaknya. Pembinaannya 2. Jadi kalau santri baru saya putus ke situ. Atau santri lama yang kelasnya di situ, kosan di sana, pindah sini. Jadi kita pindah-pindah, kadang antar naik kereta atau kebetulan mobil ya, dan jemput pakai mobil. Nah ini Tangerang kita mau buka juga tapi belum. Jadi saya survei dulu tempatnya. Kalau masuk kategori ya Baru. saya isi. Kalau tidak saya tulangkan dulu nanti. Karena kan ada juga yang banyaklah pertimbangan-pertimbangan. Pertama pasarnya di mana, jangan sampai jauh. Oh iya benar, belanja ya. ATM mana, peminatnya siap tidak? Ada tidak peminat yang lagi nganggur? Yang sudah wisuda dewasa siap. Santrinya lebih tidak kita punya santri. Oh iya. Jangan sampai numpuk atau kekurangan. Nah ini kemarin sempat numpuk, maka saya buka cabang. Nah kalau kekurangan lagi, kita full lagi semua dulu. Setiap cabang itu berapa santri itu? Tergantung Tergantung tempatnya. tempat ya. Nah ini kalau ini alhamdulillah luas ini. Dari santri sini hampir 20. Kalau paling sedikit berapa tuh? Paling sedikit 8. Masih 8. 8. Karena kan biasanya perumahan itu rumah tipe berapa itu? 36 ya? 2 kamar 1 WC. Nah itu pun gurunya pun yang belum menikah. Iya benar. Karena kan ada juga guru yang sudah menikah beberapa. Kalau sudah menikah saya tempatkan di yang ada kamar-kamar khusus yang WC dalam. Karena kan repot juga kasihan istrinya kalau WC-nya di luar. Benar-benar. Nah kayak Ciampea itu Bogor dia kayak mondok. Jadi ada rumah gurunya, ada masjid, ada asramanya. Jadi enak yang saya pasang di situ guru yang sudah menikah. Itu pun dia sekalian urus akhwat istrinya. Benar. Jadi akhwat di sebelah. Kan 2 asrama. Asrama akhwat, Ikhwan. Suaminya nih, istrinya di akhwat aja. Terus kan itu ada pergiliran ya, setiap santri ke cabang ini. Itu berapa bulan sekali atau berapa tahun gitu? Tidak ada Patokan nggak tidak ada ada. patokan. Nggak ada patokan. Setiap ada masalah rapat lagi musyawarah kita rapatkan ini pun malam saya sudah agendakan lagi rapat ini. Jadi karena saya sudah minggu kadang 2 kali rapat, kadang 1 bulan itu 8 kali rapat. Artinya tapi rapatnya itu cuma ring satu. Nanti orang-orang pentingnya negara itu kan pasti punya orang-orang khusus yang pemikirnya kan. Nah inilah yang satu kiri kanan sama satu di sama satu kamar lagi sakit. Nah paling karena saya mau ke Mekah, saya mau tinggalkan cerita di sini. Iya benar. Merapikan barisan belakang dulu. Dan sampai tadi yang pegang kepemimpinan di sini. Ustaz Rahmat di sana juga. Kemarin kan saya diwakilkan, saya yang perwakilan. Saya juga mau berangkat. Nah, makanya saya panggil dulu nih. Rapikan dulu posisinya, sama tugasnya mereka harus jelas. Nah, kalau saya tidak ada bagaimana, mereka tetap saya kontrol lewat handphone. Jadi tidak ada patokan masalah waktu kalau kita perpindahan santri. Kalau ada masalah baru kita bahas lagi. Kadang dia dibahas lewat handphone saja. Tapi kadang memang kalau handphone berat, terkomentar dia tidur, aduh kita sudah panjang lebar, timbul lagi chat atau ada kata-kata yang tidak kan tulisan beda dengan langsung. Benar. Kalau tulisan kan dia baper, aduh namanya anak muda, atau dia adalah. Tapi ada juga masalah yang selesai di handphone. Tapi lebih banyak kita nongkrong di warkop, warkop dulu, ngopi, atau di tahfiz kita ngopi. Kalau panjang durasinya,
kita cari tempat nongkrong. Karena saya sambil main bola dulu, saya undang Futsal kita. main soccer saya biasanya. Saya undang semua pembina semua cabang, pimpinannya main bola sama santri. Nah setelah main bola mandi rapat. Cara panggil pembina itu di situ main bola. Nah ini main bola. Saya kalau main bola jarang, mereka rata malas. Kita tidak malas panggil karena pasti ada alasannya. Benar-benar. Mau ini mau itu. Kalau main bola pasti mau datang yuk. Saya kalau masalah, saya kan saya juga tahu masalahnya apa. Kalau masalah besar, saya panggil ring 1. Kalau cuma masalah teknis, kayak program-program, ayo happy, panggil pembina ring 2-nya nih. Kalau ring 2 itu yang belum tahu rahasia banyak, yang belum tahu strategi besar. Kalau ini ya sudah tahu luar dalam semua, keuangan, keamanan dia sudah tahu semua, bagian dapur, masalah-masalah tahfiz dia tahu semuanya. Ring 1. Makanya ini yang orang setia saya tarik khusus. Diperlakukan juga khusus beda. Ada perlakuan khususnya. Setiap kita kumpul lah, makan-makan di warung, ngopi-ngopi atau kita pergi jogging atau kadang saya camping juga. Saya kan sering camping setiap bulan, kadang setiap 2 bulan berangkat lagi. Kita panggil yang ring 1 ngajak sekaligus rapat. Nah, itu bahas itu program-program atau kalau ada santri yang bermasalah. Kalau sistem kurikulumnya di sini emang seperti apa? Kalau program kurikulumnya kita fokus tahfiz sama Darul Razak dulu sebenarnya. Tapi Darul Razak dia bagusnya ada kuliahnya. Dulu, nggak tahu sekarang alam. Saya sudah tidak ada kabar. Jarang ke sana. Saya 2 tahun dulu tinggal sana. Masih dapat kita. Iya. Kita fokus ke tahfiz saja. Fokus tahfiz dalam waktu berapa tahun? Kalau saya dan selama itu tidak ada patokan. Oh, tidak ada patokan. Tidak ada patokan. Jadi full gratis. Itu Beasiswanya sampai 10 tahun juga gak masalah ya? sampai anak cucu. Malah lebih sadis lagi kalau saya bilang. Udah 10 tahun sampai anak cucu. Berarti misalnya ini orangnya nih Nah, udah 3 tahun ngapal belum kelar, enggak ada masalah. nggak ada masalah dia ngapal. Kalau 10 tahun menghafal ada masalah. Oh gitu. Santri ada Nah, sampai kalau 5 tahun misalkan baru sudah selesai. selesai itu kemana itu? Kalau sudah Diarahkan selesai. kemana? Iya, pada Nah, itu situlah gunanya rapat. Oh. Nah, cocoknya ini mau tanya dulu. Untuk mau ngajar apa? Kita lihat juga dia spesifikasinya, speknya. Ya, karena orang beda-beda. Ada yang bisa membina orang dewasa. Benar-benar. Nah, ada juga yang bisa membina anak-anak kecil. Ayo, Dedek. Enggak, maksudnya kalau kan udah selesai tuh, udah keluar. Berarti masih terikat dengan lembaga. Oh, kalau sudah atau keluar? dibebaskan, iya. Oh, tidak. Terserah dia gitu ya. Kalau saya Dibebaskan. keluar Iya. lepas. Oh, dibebaskan. Itu. Tadi pagi 2 pembina saya izin pamit. Saya cuma oke, hati-hati. Oh, gitu. Berarti kalau udah beres dari sini udah gitu lepas aja ya. Dari keluarga Kecuali saja. mungkin kalau ada yang mau ngabdi di sini atau gimana gitu. Saya hilangkan bahasa pengabdian. Oh, hilang. Jadi apa? tidak ada tuh? pengabdian. Oh, bukan pengabdian. Kalau saya tidak ada pengabdian. Oh, gitu. Sukarelawan. Relawan. Kalau mau tinggal silakan, mau pulang silakan. Jadi saya tidak ada ikatan. Pertama, santri itu menjadi beban Oh, jadi dan menjadi pembalas budi. setelah Khawatir kalau dia sudah balas budi pasti dia pergi. Saya kalau orang sukarelawan yang tahu dia mau berjuang untuk apa, dia akan tinggal. Nah, saya punya kader sudah 5 tahun, 6 tahun. Saya suruh pulang. Dia tidak mau pulang karena emang dia sudah punya keluarga di sini dan saya bebaskan dia tarik keluarganya. Kayak Irsan itu tarik bapaknya, tarik ibunya, tarik ponakannya, tarik saudaranya, tinggal di tahfiz. Masya Dan Allah. saudara semua rata-rata sudah berkeluarga, punya anak, punya istri. Langsung mana juga, silakan cari tempat kosong, kita punya cabang, di mana ada kamar, bantu sebisa skillmu apa, kita bantu dengan artinya kita tidak janjikan gaji. Tapi kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada ya sabar karena makan di tahfiz ada makanan. Artinya dia tidak perlu cari makan lagi, Nah, tidak itu perlu cari listrik lagi. sistem pendanaan. Itu jurus pamungkas itu. Kita kekerin dulu. Beri bener kan ya? Saya bongkar, 100% ya. saya bongkar. Gampang dibongkar. Kalau kurikulum kita fokus ke tahfiz. Tahfiz. Nah, schoolnya banyak. Ini school yang paling penting sebenarnya. Kalau program itu semua tahfiz bisa. Mau menghafal semudah tersenyum, mau menghafal salto belakang, itu program bisa. Kalau saya sampaikan ke santri, nggak ada program dalam kosan. Tidak ada metode-metode. Kan orang biasa metode apa di sini? Saya nggak ada metode. Cuma satu metode, yang penting mau. Sudah kalah semua itu metode. Tapi kalau kita sudah mau dan mereka betah di tahfiz, misalnya saya pelan-pelan. Terlepas dari
takdir Allah yang memang dia mau sekolah atau dia nggak betah. Intinya kita sudah berusaha buat dia betah, dan metode normal artinya metode yang mau menghafal, diajar baca Quran, dikasih target selesai dia akan cari sendiri tuh. Kalau metode-metode itu kalau saya bilang ya kalau orang tidak mau, Benar. dia metode apa? Metode apapun kalau dia tidak mau menghafal tidak akan bisa. Ya, kalau dia sudah mau, dia akan cari sendiri metodenya. Mau menghafal tapi dikasih juga trik-trik. Baca begini 20 kali, 30 kali, insya Allah sudah hafal. Atau tengah malam bacanya habis tahajud, itu cuma trik lapangan. Tapi kalau metode malas ada. Dan kita fokus ke tahfiz 30 juz. Yang paling penting sebenarnya pengkaderannya. Dan rosak saya perhatikan pengkaderan tidak ada. Iya benar. Makanya hilang semua. Siapa yang Herman. tinggi? Herman. Ada lagi yang orang Medan. Abdul Abdul Manap. mana? Saya pantau semua Facebooknya itu. Saya sekarang pantau semua. Herman jadi guru, ya kan? Abdul Manap yang lagi guru juga kayaknya. Sudah nikah dia kan? Sudah nikah semua. Buka toko dia. Apa? Buka toko. Oh, bukan toko. Ini yang kasihan. Karena memang ekonomi di luar susah. Karena ekonomi itu lawan berat penghafal Quran. Lawan berat penghafal Quran. Karena kadang juga yang penghafal Quran itu memang dia kalah di skill dunia. Benar. Makanya jangan sampai kita lepas mereka, kasihan. Makanya saya kalau yang tinggal di tahfiz tidak selamanya 30 juz. Ini mantan kondektur bis. Jadi ring satu saya. Hafalannya tidak cukup 10 juz. Oh, belum selesai gitu ya. Saya sudah pimpinan tahfiz sekarang. Jadi kalau tahfiz sanad yang lain harus 30 juz. Masalahnya tidak semua 30 juz normal letaknya. Itu masalah. Tapi ada juga yang hafalannya mungkin baru 5 juz, 10 juz. Tapi dia jujur, dewasa, kenapa tidak jadi pimpinan? Namun kita diminusnya di hafalan. Mau dia apa lagi? Makanya dia saya jadi pimpinan cabang satu, tapi waktunya yang bagus hafalannya, yang pintar ngajar. Jadi dia sebagai bapaknya di situ, ambil keputusan dari pimpinan, yang urus keuangannya. Jadi dia tidak kabur. Artinya dia pasti cari uang. Kalau dia keluar di pikiran apa? Tinggal dua, nikah, cari duit. Orang-orang begini, katanya sudah tidak mau kuliah. Sekolah saya cuma sampai SD. Ini saya sampai SD. Makanya kalau keilmuan dunia tidak ada yang harapan. Tapi kalau kerja bisa. Tapi dia mantan kondektur bis. Berapa tahun untuk kondektur bis? 5 tahun. Datang ke sini untuk demo. 212 itu hari. Tinggal nginap di tahfiz, jadi santri. Ini 2017 berarti ya. Kalau tahun berapa itu? Iya, 21 yang mana itu? Intinya itu hari sudah mau perang, sudah bukan yang damai. Benar. Sudah mau perang, sudah hilas ini kemarin ke sini. Untuk pergi bunuh diri di sini, pergi berperang. Tapi alhamdulillah, Allah kasih jalan. Dia lihat slogan-slogan kita gratis. Dia dulu masuk pesantren bayar, gajinya mungkin 500. Bayar SPP 300, 200. Tapi kalau dia masuk sekolah pesantren kan tidak bisa kerja lagi. Dia tahfiz, saya berdayakan yang begini. Dan dia mau belajar, sambil belajar sambil hafal. Kemarin sudah siap jadi pembina, saya angkat. Dan alhamdulillah kita bukan gaji bahasanya, kita berikan hadiah. Artinya ya walaupun kecil tapi pertama kuotanya sudah ditanggung. Makannya tahfiz banyak, alhamdulillah melimpah makanan. Tempat tinggal sudah ada, tidak lagi yang mereka kejar, tinggal kegiatan. Bina anak-anak ya. Kalau dia mau juga jualan di sini saya kasih kesempatan. Mau cari duit dengan tapi ditahfiz. Ya kalau saya Ustaz, tidak ada santri itu saya tidak berpikir dia prestasi atau tidak. Yang penting dia mau tinggal. Itu yang paling penting. Berarti selesai Kita 30 harus itu siap. nggak jadi acuan bener ya? Nah, artinya itu juga tetap nomor 2. Tapi nomor 1 bagaimana mereka mau tinggal di tahfiz selama-lamanya. Yang paling penting. Selama-lamanya, selama dia tidak merusak. Artinya kan kita juga tidak bina preman artinya. Tapi dia mau belajar, mau mendengar ditegur mendengar. Jadi orang setia, dia tidak menghafal. Biasa santri 600 orang itu tidak semua menghafal Quran. Mungkin cuma 550. 50-nya itu yang mau mengurus 550 orang ini. Kira-kira bagus yang mana? Yang 550 ini atau 50 orang itu? Ini bukan penghafal yang 50 orang. Penggeraknya lah kita. Nah ini, tapi ini yang mengurus semuanya. Ya ini, dia punya skill bawa mobil. Penghafal Quran jarang yang bisa bawa mobil.
Kalaupun bisa ya paling berapa kilo. Ini biar sampai Bandung pulang balik tidak akan goyang dia. Sampai jam 1 angkat barang kemarin aku lagi urus sampai jam 3 tidur mobil. Mana ada penghafal Quran begini? Iya. Mungkin ada tapi aduh Jarang. minus. Paling dia tidak tahu Pak mau mobil. Cuma di masjid saja. Masjid ngajar sudah. Di luar nggak tahu ngapain. Iya. Nah ini yang saya mau bina yang begini karena tanpa ini juga 500 ini tidak akan bisa gerak. Nah, tanpa ini 5 orang ini tidak akan bisa gerak gara-gara 50 orang ini. Kalau ini hilang, nggak tahu ngapain ini. Kalau guru gampang dicari sebenarnya. Guru gampang dicari. Penggerak yang susah. Orang-orang yang mau penggerak begini skill-skillnya. Ada IT yang dalamnya sakit. Dia mantan 5 tahun cleaning service Bandara Bali. Tapi dia tinggal di masjid Bandara Bali. Menghafal juz 20. Tobat lah ceritanya Pak Hidayah. Nah, dia masuk pesantren Bari Mubarak. Tapi di Jawa Timur, Jawa Tengah aja. Jawa Tengah. Selesai 30 juz. Oh, selesai. Ustad banget di dalam ini. Saya sakit guys. Ustad paling tinggi ilmunya di Al-Kausar kan ini. Ustaz banget. Sekarang kuliah di Al-Hikmah. Oh, Ini juga kuliah di Al-Hikmah. Hikmah Mampang ya? Bangka. Bangka. Nah, kebetulan saya punya teman tahfiz dulu di Sulawesi, temannya dia nelpon, Mamat sini loh. Saya punya teman di kampung, mau kuliah di Jakarta, tapi terkadang biaya. Kos-kos namanya di sini Jakarta kan kos-kosan, biaya hidup, semua kendaraan semua. Kita mau kerja sama. Apa gunanya temanmu ini? Dia bisa ngajar, jus. Jujur nggak? Aman nggak? Saya banyak tanya-tanya. Saya menyesal nggak terima antum teman ini? Misal kata misal antum terima ini. Oke, bawa. Saya ketemu di sini tuh 8 bulan lalu. Saya ketemu interview lah. Antum mau apa di sini? Oke, yang penting bisa ngajar, siap. Sekarang sudah jadi ring 1 juga. Ini orang malah banyak dilewati. Karena dia punya skill banyak. Ngajar, bagus ibadahnya. Dia paling penting jaga IT. Jadi IT-nya kita Al-Kausar itu lewat dia beberapa video Kayak bikin spanduk segala macam ya. spanduk, video-video kegiatan. Dan Rozak tidak ada kegiatannya di sosmed. Benar. Nah itu yang minus satu pengkaderan, 2 kegiatan di sosmed kurang. Kalau tahfiz Al-Kausar saya sampai sekarang tidak tahu berapa punya. Berapa punya Al-Kausar? Tidak tahu. 1 cabang 1 akun. Akun medsosnya. Itu baru 1 cabang, belum bisnisnya. Al-Kausar Clothing ada. Nah itu sebentar bocor tuh. Pendananya dari mana? Nah, jadi ada juga Rukyah. Ada juga kita punya akun sosmed Rukyah Al-Kausar. Jadi orang yang mau tanya Rukyah, dia DM di situ. Ada juga di pendawa jalurnya. Camping-campingnya. Kita namakan pendawa jalur. Anak-anak yang suka camping, dia gabung di sini. Data tentang mistos-mistos gunung di sini. Ada juga Al-Kausar FC yang dulu sering dilawan Tahfiz Roza. Oh, iya. Kita juga bikin di situ. Itu ada punya juga. Ini kebetulan di adminnya. Ada juga yang umroh, Bojong Baitullah, ini adminnya. Jadi yang rata-rata pengen itu punya admin. Nah, saya juga admin ada. Dan itu yang banyak tidak dipakai pesantren. Iya sih. Mereka masih pakai gaya jadul. Nah, ini yang kadang hancur di akhir zaman ini. Benar. Pesantren-pesantren begini akan terpapas sendiri. Iya, Karena mati tengah jalan. ya mati karena orang butuh kepercayaan. Orang butuh percaya, trust namanya. Masyarakat itu sekarang sudah pintar-pintar. Orang-orang luar itu sudah pintar. Mereka tidak gampang percaya. Apalagi sudah banyak kasus-kasus ustaz yang pesantren-pesantren yang menggelapkan uang, pencabulan. Karena mereka pencabulan karena banyak uang. Kasih santri uangnya selesai, cabuli. Nah, tapi terbongkar juga. Makanya masyarakat yang berpikir itu kita tidak boleh sembarang percaya yang pesantren-pesantren. Makanya mereka bantu itu pesantren-pesantren yang dari pemerintah. Tuh, yang jelas asal usulnya. Nah, makanya kita buat tahfiz ini, kita mainkan di sosmed. Walaupun ada sedikit yang ditambah-tambah, artinya mungkin diedit warnanya, mungkin sampai kesan kita edit jadi segar, itu kan cuma ya supaya orang menarik. Kita niatnya untuk bagaimana anak muda tarik masuk ngapal Quran. Walaupun dia masuk dalam Islam, tapi banyak yang datang mungkin dia lihat sosmed keren, datang ke tahfiz ya, lebih bagus yang langsung. Atau nggak apa-apa lah beda sedikit, mungkin di sosmed keren,
tapi datang beda sedikit, nggak apalah, jalan lah. Tiba-tiba nyantol jadi kadar, jadi 30 juz. Banyak cuma coba-coba 2 bulan. Saya cuma 2 bulan ya, silakan. Jadi program di Al-Kausar itu sistemnya cowboy. Tidak ada yang formal. Artinya tidak gampang masuk, tidak susah masuk, tidak susah keluar. Tidak dikata. Santri baru pun mendaftar, saya tidak ada syarat. Paling tanya anaknya nakal enggak? Enggak. Kalaupun nakal ya, kalau memang mau berubah, saya simpan dulu tempat yang barbar dulu. Karena ini sampai itu daerah panas, daerah air agak susah. Silakanlah kawan. Kalau dia tobat dan berubah di sana, saya tarik ke kota. Wah ini bagus ini. Kita makanya rapat. Ini ada satu nama yang mencuat. Ini nakal katanya, tapi aslinya tidak. Ya kita kirim ke tempat pengkaderan. Tidak ada tempat sterilisasi. Yang katanya orang mantan ini, situ. Nanti kalau lama-lama dari situ ternyata baik, sebulan 2 bulan kita coba, kita tarik tempat yang di situ. Ada yang kita tempat khusus untuk yang sudah stabil otaknya di situ, stabil, itu. Ada cabang khusus pencucian. Jadi masih liar di luar, masuk di sini dulu. Kalau dia tidak tahan, keluar. Nah itu situ anunya. Berantunya, kalau dia tidak tahan ya minta izin pulang. Kalau dia bertahan 2 bulan 3 bulan bertahan enggak? Alhamdulillah. Dan kelihatan dari hafalannya atau ibadahnya bagus, walaupun hafalannya biasa-biasa saja. Kita tarik ke kadar. Itu kalau soal programnya. Jadi program kita tuh banyak. Tahfiz itu penariknya. Pengkaderan paling penting. Jadi kita kalau dia suka main bola, dia lihat dan santri itu masuk ke sini beda-beda tujuannya. Kalau ini pribadi dia lihat siaga bencananya. Biasanya kalau ada bencana turun. Nah, dia lihat di sosmed ini ponakan saya di kampung. Di sosmed saya, sosmed kakak, akun aku. Seru ini. Turun ke banjir, turun ke ini, ke gunung, bantu-bantu orang. Nah, dia tertarik datang ke sini. Nah, sudah 3 tahun jadi pembina di sini. Ini sebenarnya bukan kader saya, kader pesantren lain. Tapi karena di pesantrennya tidak terpakai, karena ada pesantren begitu juga. Sudah 6 tahun, 7 tahun, selesai masa belajar, selesai. Padahal dia emas di pesantren dulu. Artinya bisa dipakai jadi guru. Tapi pesantren itu standarnya masih lebih tinggi, yang lulusan LC. Oh iya. Nah, bagus bacaannya, kecabo, ceramah, penampilannya di atas rata-rata itu standarnya. Jadi anak muda ini seumuran sudah datang kemana? Karena tidak terpakai di pesantren dulu. Nah, kalau saya beda konsep, saya tidak pakai yang LC ke atas. Saya tidak pakai yang S1 kan. Jadi Al-Kausar tidak ada gurunya 1. Yang mahasiswa pun cuma 2 ini. Saya lulusan SMA, Ustaz Rahmat lulusan SMA. Tidak ada yang S1. Tidak ada yang LC. Karena LC kalau dia masuk mendaftar mengajar, satu pertanyaannya. Benar. Apa? Situ. Tahu nanti. Pertanyaan pertama satu. Berapa kafalannya? Tidak ada di sini gratis. Oke, pamit. Sudah. Nah itu pertanyaan pertama. Pasti dia tanya gaji. Makanya kemarin Pak Malik itu iming-imingnya ke saya. Ustaz kalau mau saya kasih gaji 2 kali lipat. Apa dua pekerjaan? Saya bilang saya tidak anu gaji Ustaz. Saya tidak pikir gaji. Saya pembina semua tidak ada yang minta gaji. Tidak ada saya juga ajar santri itu tidak ada yang gaji. Dan saya memang sudah dokter semua pembina itu tidak ada digaji Al-Kausar. Tidak ada gaji. Kita berjuang sama-sama. Walaupun ada dapat ya kita bagi. Artinya kita sesuaikan dengan porsi pekerjaannya. Jadi yang memang cuma ngajar saja ya paling berapa dapat atau cuma kuota saya kita tanggung. Kalau kita ada sesekali jajan. Tapi kalau negeri 1 ya beda. Karena dia harus bertahan. Kita kasih dulu anunya. Kita kasih semua apa yang dibutuhkan di luar. Adakan di sini. Ini kayak ini kan tinggal nikah dia ini. Sudah 2 kali saya taruhkan. Kita taruhkan 2 kali ya namanya bukan jodoh belum. Belum jodoh. Ini juga sudah taruh 1 kali belum jodoh juga. Lewat dari jalan itu. Ustaz yang paling besar itu. Lewat dari jalan juga. Nah itu juga sudah berapa kali taruh belum tembus-tembus. Jadi saya kasih nikah santri juga. Gitu. Kalau terrosak tidak bisa kayaknya. Iya. Karena pertama dia bukan program pengkaderan. Berarti dia selesai 30 juz. Selesai. Nah, artinya Herman saya yang saya kira dia mau selama di situ lepas juga Herman itu. Saya bilang ini kayaknya penerus terrosak ini.
Karena kan dia dari keluarga yang tidak bagus artinya. Nggak mungkin dia pulang kampung ini. Saya kan akan Herman itu. Pasti nih nanti ciri-cirinya ada dia nih. Penerus dan Rozak, dia akan grup kes besar. Tiba-tiba saya lihat Mas Beko, aduh, Pindah dia. geser juga. Abdul Manap geser juga. Semua yang saya kenal kan sudah tidak ada di sana. Teman-teman di sana. Nah itu kalau masalah programnya. Paling kita memang ekstrakurikulernya yang banyak. Bola kita jadi memang jadikan ekstrakurikuler, bukan cuma main bola biasa. Kita bikin tim. Ya, saya sering ikutkan mereka kejuaraan. Jadi kita bikin jersinya dan di situ juga bisnisnya. Nah, penggerak dana makanan itu lewat bisnis. Karena kita bisnis juga ke santri. Berarti punya tim sendiri untuk Punya tim sendiri. Oh, gitu. Itu pun saya juga. Sama nih ring satu ini mengurus semuanya. Maka saya bilang semua rahasia Telkomsel di ring satu. Ring 2 itu masih belum tahu. Tapi yang peminat-peminat 02 yang wakilnya, mereka coba tuh ngajar, ngopi-ngopi selesai. Nah, kalau yang ring satu tahu luar dalam, tahu depan, tahu di belakang apa kita minusnya, di mana kita berat, di mana kita salah. Makanya kita panggil ini malam saya keluar lagi nih, cari tempat ngopi kalau mau ada kabar tiket. Nah, kita cari tempat ngopi dulu. Kita ngobrol, bahas. Nah ini kemarin sebenarnya mau isi Depok, tapi kebetulan akhwat ada masalah, saya akhwat dulu. Nah, batal dia dapat tempat. Ini lagi cari tempat baru nih. Lagi ngungsi dengan santrinya 5 orang itu. Jadi kadang saya kalau buka cabang baru itu 5 dulu. Oh 5 isi 5. Es ombak dulu. Es ombak. Jangan sampai artonya nolak. Benar. Nah, atau di sana kurang nyaman. Es ombak dulu 5 orang. Kalau peminat bilang, alhamdulillah kita terima RT, warga juga welcome. Oke, tambah santri, tambah 2. Oke, aman, gas lagi tambah 2 sampai mentok sesuai kapasitas tempatnya. Nah, jadi kita isi 5 dulu, peminatnya 2. Ngaji normal, sholat di masjid. Ya membaur seperti warga. Nah, lama-lama mereka sudah senang. Oke, tambah santri. Tambah santri. Kalau di sini kan awalnya mungkin 10. Sekarang sudah ber-20, malah sempat 21. Tapi buka cabang, dipotong lagi, satu lagi 2. Di situ saya buka cabang, saya pilih di cabang-cabang semua. Di Papas 1-2 orang. Sepanjang karena ada santri yang mau dipindahkan. Karena tidak cocok di situ. Oh ini Ustaz, satu nama. Oke, pindahkan di sini. Jadi begitu konsepnya kalau perpindahannya. Jadi itu alami. Artinya kalau dibahas tentang tata caranya, saya tidak tahu dia tata caranya. Yang penting bagaimana caranya tim ini solid, tidak ada masalah. Insyaallah di bawah itu aman. Mungkinnya tim ring 1 dulu. Kalau ini terusak, masalahnya banyak kepala. Ya, betul. Tuh. Kepala, belum ketua DKM, belum Pak Imamnya, belum yang pendana, bendahara, belum warga masyarakat yang merasa punya. Repot kalau masjid biasanya. Maka saya tidak punya masjid. Warga. Walaupun kita bangun masjid, warga itu tidak enak masuk karena kita mendominasi. Dan kita menolak warga yang mau masuk pengurus. Mengurus karena itu cuma 2. Kalau bukan uang jabatan. Itu kita tidak pakai dalam kosar, kita tidak pakai jabatan, tidak pakai uang. Makanya mereka mental sendiri yang mencari itu. Dia akan tersingkir sendiri. Masa mau jadi pengurus, kalau mau cari uang, capek sendiri cari nggak ada. Bingung juga mau dapat di mana ini. 1 pintu. Jadi uang cuma 1 pintu. Saya pun tidak pegang uang. Yang pegang uang Ustaz Rahmat semua. Artinya uang yang masuk ke Al-Kausar itu lewat beliau yang bagi. Jadi saya yang ngurus uang makan. Kalau saya pribadi uang makan sampai saya. Yang listrik Ihsan yang di sana. Pulsa juga dia. Paling yang ini bantu leader yang lain, urus keuangan yang lain. Jadi kalau uang 2 itu saya dengan Ihsan. Dia yang token listrik, pulsa pembina. Saya uang makannya setiap hari. Jadi ada penanggung jawab. Itu pun lewat dari Ustaz Rahmat. Berapa dikasih itu kita bagi. Dan saya bagi sesuai porsinya. Karena beda-beda juga uang makannya. Kalau 30 orang harus juga tinggi. Kalau 10 orang ya paling 100.000 2 hari. Jadi sesuai jumlahnya. Apalagi di tempat itu ada sudah menikah, tambah 50. Saya kan kirimnya bukan per bulan, per hari. Per hari. Saya setiap pagi transfer.
Kalau di sini 17 orang, peminat 3 per 20, 200.000 itu per 2 hari. 200.000 buat 2 hari. Per 2 hari. Katanya kalau dihitung tidak akan bisa, tapi alhamdulillah jalan. Santri juga makan standar. Artinya karena kan ada juga biasa datang bantuan. Kayak ini kan datang lagi tadi nasi. Jadi uang kas aman lagi 1 kali makan. Kalau tidak ada ya kita masak sendiri normal. Alhamdulillah walaupun mereka terlambat makan, artinya terlambat uangnya masuk. Kadang mereka pakai uang sendiri dulu, ganti-ganti. Dia inisiatif, peminatnya sudah inisiatif. Kadang saya lambat kirim atau saya lambat kirim, saya lambat kirim, Inisiatif ya. inisiatif peminatnya pakai uang saya dulu, atau pakai uang santri dulu. Nanti masuk dari saya ganti tutup. Dan begitulah, artinya pasti ada minus, pasti ada masalah di tengah jalan. Tapi kita berusaha bagaimana tetap jalan. Ini jalur ini tetap stabil, mobil ini stabil, walaupun mungkin tambah lagi banyak, entar setirnya lagi goyang. Perbaiki. Yang penting supirnya jangan sampai rusak. Supirnya ini pimpinannya, bagaimana penumpang nyaman ya tergantung supir. Supirnya diperbaiki, diamankan kehidupannya. Nggak kita kasih mobil, kasih motor, pegang mobil satu, ini pegang motor satu. Dan artinya sudah bukan hak milik, tapi pertanggungjawabannya di dia. Dia yang merasa memiliki, tapi masih punya tahfiz. Ongkosnya tahfiz yang dulu. Dia tinggal pakai motor, rawat, masuk ke bengkel, tahfiz yang bayar. Artinya kita sudah kasih motor, silakan kau merasa memiliki, pakai sesuai kebutuhanmu, pakai kuliah, pakai lanjut sini. Selama untuk tahfiz, bismillah jalan saja. Jadi kita yang menguruskan semuanya, pulsanya, kendaraannya, uang makannya. Uang jajan kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada ya dia sudah dewasa juga, kadang mencari, ada juga lah dia penghasilannya, mungkin jual online atau apa, kita tidak tahu. Karena programnya itu, kalau program itu biasa, Darras itu lebih bagus programnya sebenarnya, karena dia pakai mahasiswa. Bedanya saya mahasiswanya kurang, saya mahasiswa kurang dan sedikit kalau mahasiswa saya. Yang banyak ya SMP SMA. Yang paling banyak di Santri Al-Kausar itu SMP SMA banyak. Terus jadi kalau kan otomatis ada yang sekolah juga, sekolah formal ada gak? Maksudnya ya itu gimana gitu? Boleh? Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi kita syarat pertama full mondok. Dan tidak ada yang pulang balik. Kalau misalnya kayak dia masih SD harus ikut paket misalnya itu. Nah itu boleh. Itu yang Itu kita boleh. arahkan. Berarti diarahkannya ke paket. Kita arahkan ke paket. Tuh. Gitu. Karena Jokowi juga kan paket. Jadi presiden bisa paket. Ya. Sekarang sekolah. Kayaknya pertanyaan. Iya, makanya itu pun sekarang sekolah umum sudah bukan standar Bitaran. Benar. Malah yang punya S1 malah kan rasanya beleng-beleng juga. Beleng-beleng juga. Artinya, jadi memang orang-orang tua santri juga mereka sudah paham. Sudah tidak ada kepentingan di akademik. Sudah tidak kayak dulu. Dulu masih oke. Memang mereka belajar pintar. Sekarang masuk sekolah bawa minum, pacaran, sudah malah lebih banyak mudaratnya mereka. Malah rusak. Yang satu yang masih harus diperjuangkan, ijazah. Nah. Dia bukan ilmunya. Iya benar. Ijazah saja. Cara dapat ijazah banyak cara. Benar. Lewat paket atau lewat ordal bisa. Gampang. Artinya wali-wali santri itu sudah banyak yang sadar. Nomor 1 pendidikan sekarang itu agamanya. Karena mereka banyak yang kita gimana sekolahnya Pak? Aman, yang penting dia hafal dulu. Saya ngurus sekolahnya. Oke, itulah kalau yang begitu. Jadi saya tanya ada tempat sekolahnya tidak? Sudah ada Ustaz, alhamdulillah. Tidak ada Ustaz. Oke, saya bantu. Kita banyak orang yang menawarkan sebenarnya. Ustaz, tempatnya dia gratis. Saya urus paketnya anak-anak. Oke, banyak yang tawarkan begitu. Tapi ya namanya orang kadang beda. Kita juga orang terpercaya tidak juga di tengah jalan minta uang. Jadi kita bantu uruskan kalau tidak ada. Kalau ada, alhamdulillah mereka sudah aman. Kalau ada, kita tidak terlalu banyak pikiran ngapal yang izin ujian tidak izinkan. Kita dipanggil, kita ada orang temennya itu izin ujian. Tapi biasanya saya bilang, sudah pamit ini. Jadi kalau sudah izin pamit, izin ujian, saya sudah tidak harap. Artinya kemungkinan besar dia kembali 20%. Saya chat lagi, saya kembali. Oke, amin. Artinya nama itu sudah saya hapus. Oh gitu. Dalam hati saya artinya, cari lain. Mati 1 tunggu 1000. Jadi kita tidak berharap sama satu orang. Karena rawan kalau kita berharap sama satu orang.
gampang kecewanya dan akan hancur semua kalau kita harus satu orang. Makanya kita bikin banyak, walaupun tidak berkualitas seperti pesantren lain. Pesantren lain kan dia ketat pemilihannya, mungkin LC semua, tapi LC terbaik. Padahal LC yang biasa-biasa ini kadang lebih baik daripada ini. Iya. Terkadang. Terkadang. Karena kan mereka plus minus. Plus minus. Ada di sini jago di sini, ini mungkin minusnya di situ, tapi jago di sini. Makanya kita pakai semua. Kalau Al-Kausar pakai semua. Mau banyak minusnya pakai. Peminat saya pun masih ada kedapatan merokok sebenarnya. Yang baru wisuda itu, yang SMP itu, baru 30 juz masih merokok. Aduh. Nah, kita tegur, jangan. Ya, sudah guru di sana, sudah ngajar anak ikro, masa masih merokok. Artinya kita namanya manusia kan, kita tidak bisa pastikan dia tidak merokok, pastikan dia tidak pacaran, namanya manusia. Kadang tergelincir, habis Quran saja malah yang berzina. Apalagi yang merokok dan kita terlalu tegas, merokok keluar. Tidak gitu. Ya kalau saya walaupun dia pelanggaran berat, masih saya buka pintu. Tidak pernah, kau keluar saja. Tidak ada saya suruh DO. Walaupun melanggar, kita masih kasih keringanan. Tegur seperti biasa. Kalau mau berubah, ini kalau diulangi lagi ya, tegur lagi. Sampai dia capek ditegur, 2. Dia bertahan atau dia baper pergi. Jadi memang begitu kalau konsep pembinaan. 2 resiko. Dia bertahan betul-betul ikhlas atau dia baper dan pergi. Karena pasti tegur. Namanya anak muda pasti banyak masalah. Acaranya, statusnya aneh-aneh, musik biasanya, atau chatting-chatting perempuan, atau merokok, atau stylenya yang terlalu melenceng. Nah, ditegur. 2, dia terima nasihat atau dia baper pergi. Dia akan cari kebebasan. Namanya anak muda pasti tidak mau ditegur, puber, tidak mau ditegur, tidak mau ditekan. Makanya seni pembinaan lagi. Tarik ulur, sebentar kita tegar, ayo ngopi lagi, ayo kita jalan-jalan lagi, camping, sudah akrab. Artinya yang paling penting sebenarnya tahfiz itu pengkaderan, dan itu yang tidak banyak orang pakai, tidak banyak orang punya. Ya mereka yang penting prestasi, posting selesai, posting selesai 30 juz, oke, acara besar, lepas kadernya. Ini yang berat di bina tahfiz. Kadang bagus menjawab. Tapi di belakang-belakang itu sudah mulai, namanya manusia itu ada bosannya. Ada untung-untungan. Zamannya itu semakin buruk. Jadi kita sekarang mungkin baik angkatan kita. Di belakang itu mungkin satu kelas gak ada yang baik. Atau 1 orang saja. Iya. Itu Repot. kan sistem pengkaderannya otomatis kan nggak semua itu. Ya, nggak semua terjadi. Ya, diseleksi kan. Ya. Nah, itu sistem seleksinya kayak gimana itu? Alami saja. Dari kita alami. Orang-orang yang siap berjuang aja gitu ya. Jadi kita memang doktrin di Al-Kausar kita yang berjuang. Artinya mode perjuangan, bukan mode cari duit. Kalau mereka mode cari duit, dia akan tersingkir. Banyak. Nah, contoh kayak Radian itu, salah satu Radian. Itu Radian. Radian itu memang namanya stylenya kan dia keren, dan dia mau gaul. Makanya dia bingung juga di Al-Kausar. Nggak ada kayak masa depan di sini. Nggak dapat duit, artinya dia mau, makanya dia pergi ke sana jadi imam masjid di Aceh. Gaji tinggi di Aceh kalau imam, 3 juta ke atas, imam saja, dan sambil kuliah. Dia dapat kemauannya, dia kuliah sambil dapat duit. Nah, makanya, oke lah kalau itu pilihanmu, silakan. Ya pamit. Banyak begitu. Nggak ada sistem paksaan ya. Nah, jadi kita tidak ada ikatan. Karena ada bahasa tahfiz harus 3 tahun. Kalau keluar tengah jalan bayar. SPP di belakang. Itu kalau saya pribadi zolim. Zolim mana-mana mengambil hak orang. Jangan masuk sukarela. Karena kau tahan. Biarkan dia. Tapi ada juga alasan pesantren biasa supaya mereka terikat. Susah ikat hatinya orang. Benar. Hati punya dia dan Tuhannya. Tidak bisa kita mau paksa bagaimanapun, boleh mau pergi. Akan pergi juga. Makanya caranya pakai hati. Gimana dia jadi keluarga, bukan jadi guru, bukan jadi orang yang dibayar, bukan jadi murid normal. Dia punya beban. Kalau dia bayar dia punya balas budi. Artinya kalau orang bayar itu dia akan semena-mena dan dia mau keluar masuk semaunya. Saya akan bayar. Mau dia nakal, saya akan bayar. Kalau gratis, insya Allah lebih mereka tunduk. Karena mereka kita bayar, kita gratis ini.
ya harusnya tenang-tenang, jangan banyak bikin masalah. Kita sudah dibantu makan, tempat tinggal, kita rasakan sudah gratis ya. Nah, alhamdulillah, makanya santri itu walaupun bagaimana dia akan ikhlas karena gratis. Kalau bayar, kalau bayar 1 juta sebulan, ditegur sama gurunya gara-gara ngerokok, marah dia. saya kan bayar, saya bayar kau gaji guru. Nah, kalau kan bisa begitu muridnya. Bapak gajinya dari mana? Ustadz gaji dari mana misalnya? Kan dari SPP kami. Kalau saya tidak bayar SPP gimana makannya Ustadz? Jadi kalau santri yang cerdas bisa balik kita. Nah, kalau gratis dia bingung mau balik di mana. Dia mau serang kita lihat mana. Kita bisa balas, kau tidak gaji saya. Mana kau gaji saya? Kau bayar gratis? Alhamdulillah. Syukur belajar baik. Nah, saya tidak pernah digaji sama kalian. Memang santri itu alhamdulillah mereka tunduk gara-gara pertama 1 gratis. Dan dia mau belajar karena masuk tapis. Kalau bayar, repotnya di situ. SPP-nya bayar, dia akan repot. Saya akan bayar. Saya harus punya lemari, saya harus punya kasur. Saya bayar pangkal, bayar pembangunan, asrama bagus kok begini. Nah, itu terjadi di pesantren-pesantren. Nah, itu. Kalau ditanya dari mana pendanaannya? Nafsa 600 santri gratis full semua. Ini full semua. 3 kali makan. Operasional tidak kalah banyak juga operasional. Pembina juga kadang kalau mereka butuh handphone atau butuh apa kita bantu. Artinya tahfiz yang subsidi. Nah, kalau dia punya uang 1 juta, dia mau beli HP 2 juta. Nah, kita bantu sebisanya, tahfiz berapa dan pembina kerjasama. Kita buka list di grup. Ayo bantu, Bismillah misalnya. Mau beli handphone kurang 1 juta. Nah, pembina ini tulis nama Alwi 50. Fadil 50. Berapa totalnya? Anggaplah 800, berarti sisa 300. Nah, tahfiz 300 beli handphone. Artinya kita juga bantu. Karena kan keluarga. Iya, berarti sistemnya kekeluargaan. Ya, itu banyak. Sistem keluarga. Jadi kita bukan antara murid dengan guru. Ini sistem keluarga. Bebas mau bapak dengan anak silakan, mau kakak beradik silakan, mau paman dengan ponakan silakan. Tergantung posisi situasinya. Biasa dengan ini. Seperti teman, malah seperti teman ini. Kalau dalam kamar saya ketawa bercanda, malah saya beli PS. Cari PS lah. Santri libur saya main PS. Nah, namanya rumah kan? Rumah boleh main PS, boleh main handphone. Tapi ada waktunya, ada aturannya. Rumah pun ada aturan. Ibu kalau kita tidak tidur jam berapa kita dipukul. Sama aja di rumah. Mau main game, hafal dulu. 1 halaman, 1 minggu 5 lembar. Kayak dia itu kejar-kejar liburan. Ustaz, saya sudah hafal 5 lembar. Boleh main PS? Silakan. Main PS apa semua. Karena kita juga kan akan pesantren dilarang itu ada PS. Merusak. Ya masalahnya dia cari keluar. Bagus yang mana? Kita sediakan di dalam, itu dia cari keluar. Kalau di luar plus rokoknya. Benar-benar. Plus rokok, kalau warnet plus rokok nonton bokep. Nah, itu yang susah. Nah, kalau itu habis kita bebaskan dia pakai handphone, tapi ada waktunya sebulan sekali. Silakan pakai handphone terus. Kita sambil jaga pantau statusnya. Kita DM kalau aneh-aneh. Apa kau bikin? Oke, kita pantau HP-nya. Nah, artinya mereka merasa kita keluarganya. Dia butuh apa, kita bantu. Anak-anak mau main game, kita belikan PS. Artinya mereka kumpul-kumpul uang, kurangnya kita bantu. Jadi mereka juga merasa memiliki kalau dia punya uang masuk. Cuma doktrin saja, ayo kita mau beli PS. Mau main PS tidak? Mau. Ayo kumpul berapa yang mau jajannya? 30, 50 atau kadang peminatnya patok. Kalau main PS ya 50.000 per 1 orang. Tapi dia mau jajan tidak boleh minta orang tua. Jadi mereka uang sakunya sendiri. Nah, jelas tidak ada ini. Oke. Terkumpul berapa, kurangnya berapa? Tahfiz yang bantu. Atau pembinaan yang bantu. Cukup beli PS, simpan kamar pembina. Oke. Libur kita kasih mereka ujian. Nanti kita kasih mereka pekerjaan. Apa kerjaannya menghafal. 5 lembar 1 minggu misalnya. Nah, libur kasih hadiah. Hidayahnya main PS sepuasnya, ayo. Balik untuk sholat matikan dulu, mandi. Setelah sholat makan, main lagi. Jadi kadang 2 hari di sini main PS full. Saya juga teman. Kita juga suka namanya. Manusia kan pasti butuh hiburan juga. Kita juga guru. Handphone juga kadang banyak minusnya. Buka Instagram banyak lagi cewek-cewek joget-joget. Nah, lewat main PS kita ketawa sama anak. Dan itu mengakrabkan santri. Nah, ini yang kadang pesantren tidak punya. Mereka membuat benteng batas antara guru dengan murid. Gurunya itu tidak bisa disentuh sarungnya, tidak bisa disentuh handphonenya, atau motornya kita tidak bisa naiki.
mobilnya pun tidak bisa dinaik. Nah, dia memang guru kadang itu jaim, membuat batasan, tidak mau membaur sama santrinya, jaim dia, nggak mau senyum, datang cuma duduk ngajar, santri supaya takut, tunduk, iya di belakang kan bobrok, Benar. karena dia tidak punya sosok orang tua di situ. Makanya santri itu harus dapat sosok bapak di tahfiznya. Makanya nih, walaupun dia tidak selesai hafalannya, dia bisa jaga anak-anak. Dia sebagai sosok bapaknya, butuh uang minta ke dia, karena uangnya dipegang sama dia. Uang di santri itu kirim ke pembinanya, uang jajannya. Di santri nggak ada yang pegang duit. Walaupun ada yang besar, yang dewasa kita tidak bisa pegang uangnya, marah dia. Nah, kalau kecil-kecil SMP ke bawah, ayo kumpul uangnya. Nanti butuh libur, kasih 20.000. Mau beli sabun tambah 50.000. Oh, Ustaz saya mau beli baju, Bang. Saya 100, tapi sesuai dengan jajannya. Jadi walinya percayakan ke pembinanya, santrinya merasa oh ini ganti bapak ini atau ganti kakak di rumah. Bang, duit jajan bang. Mau beli apa? Pembina pasti bilang mau beli apa? Sabun ini. Berapa butuhnya? 100, oke. Jadi memang kita keluargaan. Ada ini yang hilang di pesantren kadang banyak. Gurunya bikin pembatas, santrinya cari kehidupan sendiri, bikin geng, bolos ke PS. Nah kalau kita marah-marah gol, ayo main PS sama-sama, camping, pembina. Kalaupun santri mau ikut ya ada seleksinya, harus rajin, harus kuat. Nah, itu pun main bola, santri kadang ikut yang mau main bola. Ada di rukahnya santri boleh ikut. Kalau dia bagus mengajinya, mau belajar, artinya ya seperti pesantren biasa kalau itu ekskulnya. Jadi kita memang pakai sistem kekeluargaan. Kalau sistem pesantren jadul, memang dia pintar. Kadang pintar emang. Namanya pesantren pasti disiplinnya penting. Tapi resikonya dia tidak setia. Itu tidak setia. Resikonya kalau kita cuma mengajar prestasi tahfiznya, dia tidak akan setia. Dia jalan seperti biasa, ikut belajar, halaqah, tidur, tahajud selesai. Bagus ibadahnya, tapi untuk dirinya sendiri. Setelah dia selesai tidak ada rasa terima kasihnya kepada tahfiz. Jadi itu terjadi banyak tempat. Contoh Herman. Dia lahir di mana? Darul Razak. Sumbangsanya ke Darul Razak apa sekarang? Tidak ada. Dia malah di tempat lain yang ada gaji, yang ada tempat tinggal. Ya namanya ini wajar lah manusia kita. Dia coba cari. Dia pasti cari apa yang dia mau. Kenapa tidak Darul Razak bikin seperti itu? Dia ikat Herman. Dia bantu kasih nikah. 1. Dia kasih pekerjaan. 2. Kasih tempat tinggal. Nah itulah yang saya cari minusnya. Pembina butuh apa? Kau butuh apa? Kita pasti tahu. Mereka butuh apa nih? Umur-umur segini pasti butuh apa? Bebas. Oke bebas. Nanti dia gondrong. Saya anda baru tegur rambutnya silakan. Mau tapi selama tidak melanggar syariat. Mau pakai mobil? Kau punya 5 tahun di mobil. Dia duduk di sini, panas pantatnya nih, tidak mungkin dia bisa ngapal. Karena dia setelah injak gas, kunci mobil, pegang. Artinya sesuai dia, kita kasih dulu maunya. Artinya susah kalau kita terlalu otoriter. Makanya kader-kader kita emas-emas itu kabur. Karena di tempat itu tidak menyediakan. Nah, pesantren itu harus menyediakan apa kebutuhan mereka. Pendaki, dia nih sebelum kesini senang mendaki. Kita kasih programnya, ayo mendaki. Malah dia yang jadi ketua, bikin kau. Saya ikut. Mampu masih muda, istri simpan dulu. Saya berangkat mendaki sama mereka, ngopi-ngopi, ketawa-ketawa, asap ke. Yang penting mereka senang, happy, dan dia tidak akan cari di luar. Jadi apa? Kalau saya di luar paling sama cewek, merokok. Kalau di sini kita ketawa-ketawa tapi tentang agama. Artinya kita bahas tahfiz. Dia kesibukannya tidak minus, tidak negatif. Tapi dia dapat keinginannya. Karena kan anak pesantren pasti punya iman. Tapi karena imannya kalah karena uang atau kebebasan yang tidak tertolong ini. Nah, tapi kalau kita berusaha kasih keinginannya dalam lingkup pesantren, insya Allah dia akan betah. Yang suka main bola, malah santri itu banyak masuk gara-gara lihat postingan bola Al-Kausar. Jadi kita tanding angkat piala, main bola di tempat yang mewah. Artinya saya pesantren apa ini? Main bola 2 minggu sekali. Pesantren biasanya 3 bulan sekali, atau setahun sekali. Dia tidak anggap itu wadah. Dia coba olahraga biasa. Penampilan sembarangan. Kalau saya tidak,
Saya buat mereka yang seperti tim sekolah bola. Saya jadi pelatihnya. Nah, kau back, striker. Karena saya dulu basicnya main bola. Basic main bola. 5 tahun saya sekolah bola. Jadi saya cakup situ. Saya carikan tempat jersey. Jersey keren. Wajib pakai sepatu semua. Tidak ada pakai training. Gini. Jelek. Kita kan main sosmed. Kalau kita video pakai training satu orang, merusak video. Nah, jadi mereka semua rapi. Pakai manset yang tutup aurat. Keren bajunya seragam. Rapi rambut, pakai rompi. Kita desain mewah. Dan kita bayar lapangan sampai kadang 600.000 2 jam. Iya. Untuk apa? Untuk menarik anak muda. Kalau mereka lihat futsalnya 70.000, yang gelap, diposting gelap, mana orang tertarik? Mana anak muda yang bagus agamanya, mau pesantren tapi dia punya hobi main bola. Mana mau pesantren yang bolanya aduh gelap ini. Enggak ada main bolanya. Nah, jadi santri itu kadang lihat postingan saya, postingan tapi itu main di GBK. Saya kan main di GBK 2 kali. Saya posting di GBK. Alkos kita pengapa juga bisa main di sini. Nah, kita main di lapangan-lapangan mewah, Jaksel, kita main Jaksel. Kita video foto-foto santri main bahagia. Kita posting ke sosmed. Anak-anak yang namanya anak muda pasti cari itu. Algoritmanya Instagram pasti bola. Lewat ke resepsi. Cari. Artinya kalau kita butuh orang, tidak usah kita sebenarnya buka pendaftaran santri baru. Saya itu pendaftaran santri baru 2 kali selama Al-Kausar jalan. Selama 8 tahun pembukaan santri baru 2 kali. Berarti ya bebas saya ya, kapanpun bisa masuk. Kapanpun saya bisa masuk. Dia tidak ada jadwal tahun ini pembukaan. Selalu ke aku. Malah orang kadang hilang di tengah jalan. Anggaplah bulan 3 atau bulan depan pembukaan. Ini dia sudah mau masuk. Niatnya membara mau masuk tahfiz. Tapi tahfiz ini bulan depan Pak anaknya bisa masuk karena belum pembukaan. Di tengah jalan apa kita tahu? Kita tahu tengah jalan. Berubah hati atau ada pesantren lain menawarkan bisa masuk hari ini. Masuk. Belok lah dia. Dia lupa ini. Nah itu terlalu kok kaku. Makanya saya tidak ada masuk pun mereka tidak pakai formulir. Santri baru pun tidak ada formulir. Malah wal santri bingung, Ustaz harus dibawakan apa? Bawa anaknya, bawa barangnya, simpan pulang bapaknya. Sudah. Malah wal santri saya kadang tidak ketemu, cuma pembinanya sambut seperti biasa. Kita kasih minum, ngobrol, ada program selesai. Pulang, lihat kamarnya silakan. Santai. Gimana caranya dia betah? Nah, gitu. Jadi kita bikin program itu memang di sosmed. Kita paling kencangkan di sosmed. Malah tahfiz kami itu banyak tidak punya plang. Spanduk dulu. Ini baru sebulan saya pasang ini. Dulu dikira orang kaya kita dikira malah, Jaksel, elit. Dikira warga biasa. Makanya pagar itu jarang kita buka. Karena warga kaget kalau ada 20 orang tinggal dalam. Ya, namanya rumah begini. Paling suami istri, anak 3, aman 5, pembantu 2, 7. Kita 20 santri, pembina 2. Ini sisi wakaf juga atau? Ini pinjam. Jadi saya punya tahfiz itu ada beda-beda. Ada yang wakaf, ada yang pinjaman, ada yang kita beli sendiri, ada yang kita sewa sendiri. Kayak Toronto itu kita sewa sendiri. Itu 40 juta per tahun. Belum IPL per bulan. IPL itu walaupun belum gaji security. Gaji security mahal. Tapi kita perjuangkan karena di situ juga basis bisa menarik santri lain. Karena orang pasti maunya kota keren ini, santri mewah ini. Padahal kita biasa-biasa sekali. Uang pun tidak, kadang masalah amat itu ATM-nya di bawah 10 juta. Artinya sudah sekarat lah kalau urusan pesantren di bawah 10 juta itu sekaratul maut itu sebenarnya. Tapi jalan saja. Alhamdulillah tidak pernah susah makanan. Tidak pernah ada kata kita kehabisan beras. Walaupun habis ada. Kita beli sendiri. Dan paling penting kita gratis tanpa open donasi. Oh, tanpa open Tidak donasi. ada. Ini yang paling orang kadang tidak percaya. Bisa ya? Bisa ya. Sebenarnya tidak bisa. Terus gimana? Tapi ada. Nah, makanya kita bikin begitu, ingin membuktikan sama pesantren-pesantren lain. Tanpa pertolongan manusia pun kita bisa hidup. Kita yang langsung ke atas. Urusan manusia yang harus ngatur. Kayak tadi nasi atas dulu. Kita tidak pernah lihat lewat apa? Sosmed.
Berarti Dia percaya sama kita. setiap hari ada postingan terus. Bukan malah setiap hari, setiap menit, bahkan setiap jam pasti ada postingan. Itu Ya, sama Sebenarnya sekali bukan nggak- satu orang yang kerja, Banyak ya. banyak. Dari kita yang harus punya tim. Walaupun dia mungkin bukan dia 30 juz. Itu 30 juz itu cuma label saja. Karena banyak juga 30 juz yang tidak bukan 30 juz di kepalanya. Cuma gelar 30 juz tapi tidak ada skill. Banyak yang begitu. Makanya saya itu nomor 1 bukan 30 juz. Kau memang ibadah untuk Allah selesai. Bantu dengan gayamu. Apa gayamu? Silakan bantu saya. Nih. 30 juz. Dia punya skill driver mobil. Dia juga punya badan besar. Oke. Jadi bodyguard bisa. Kemarin dia ring satunya Anies Baswedan. Hari Senin lalu. Dia jaga Anies Baswedan. Kalau lihat videonya orang dia itu, saya pakai sorban. Saya kalau demo di panggung ring satu. Saya bukan jamaah, bukan peserta. Saya ring satu pakai loreng jaga ulama Al-Kausar itu santrinya ini juga tertarik orang-orang. Iya benar lah, pasti. Dan di Toronto sudah jalan itu. Tapi saya tidak ketahuan. Saya tuh jiwa loreng sebenarnya. Jadi saya tuh kadang mobil biasa. Langsung ke Monas, parkir mobil ganti baju, sudah loreng. Sudah jaga keamanan ring satu. Bukan keamanan pinggir jalan, langsung ulama. Biasanya jaga ulama naik ke panggung. Yang 212 terakhir saya jaga di tangga. Dia ulama mau naik. Tidak ada kartu turun. Saya yang jaga sama pembina-pembina yang besar-besar badannya. Waktu ulama-ulama naik, Habib-Habib saya yang tahan. Nah itu juga menarik santri baru. Bisa jadi laskar kita ini. Bisa jadi jadi kita memang posting. Alhamdulillah bisa menjaga ulama. Jadi mereka, keren ini. So, jadi mereka masuk di tahap besar itu banyak caranya. Ada yang punya hobi pendakwah, pendaki. Ada yang hobi pemain bola. Ada yang hobi ruqyah. Mau belajar ruqyah deh, masuk sini, silakan. Jadi kita punya banyak eskul. Ada juga yang memang betul-betul mau menghafal, oke silakan. Jadi menghafal Quran tulen, silakan. Ada juga yang mau ekskulnya, silakan. Kalau ini yang paling penting tanpa fondasinya. Ini kita mau bikin warna baru sebenarnya dalam dunia tahfiz. Karena kan tahfiz itu rata-rata oke lah banyak gratis. Tapi open donasi. Iya, kebanyakan Buka sosmed langsung dibawa. Iya. Santri butuh beras. Kirim bantuannya donasi baik orang baik. Nih. Yayasan ini. Cari postingan Al-Kausar tidak ada. Satu pun. Terus kalau dari awal kan nggak open donasi, modal sendiri atau gimana? Modal sendiri. Sampai sekarang pun masih modal sendiri. Sampai sekarang masih modal sendiri. Kita kalau lagi susah jual mobil, jual motor, jual handphone. Lelang ini sebenarnya saat ramah lelang saya beli. Tapi saya cicil lah, saya bayar sedikit. Karena butuh juga handphone bagus. Karena sosmed kita harus kuat juga, RAM-nya harus kuat juga. Makanya santri kasih pakai HP yang bagus ini ya, iPhone. Kita bantu. Gimana cara dia dapat HP bagus? Dia juga pertama sudah kaya, 1. 2 dia berguna. Jadi saya tanamkan ke dia, jangan cuma gaya. Tapi berguna tidak? Orang bilang kalau ini sombong dulu HP-nya. Tapi gunaannya ini ngeri. 600 orang urusan ini. Keamanan makanannya. Orang kalau mungkin lihat sekilas, sombong kali tuh pegang dua handphone. Tapi ini lain tugasnya. Nah, daripada kita punya handphone mahal, tidak ada untuk agama. Ya, kita dan kalau orang buka grup Al-Kausar di sini semua hampir. Ada mungkin 20 grup khusus Al-Kausar. Beda grup keuangan, beda grup santri baru, beda grup wali santri, beda grup ring 1. Ring 1 cuma 5 orang. Beda grup ring 2. Ada beberapa nama yang saya tunjuk nih, ring 2. Ada ring 3 yang masih belajar masuk situ. Ada juga keluarga Al-Kausar sudah keluar, dia di situ masuk situ. Ada grup banyak lah, bisnis-bisnis di situ, kurir di situ. Kan santri juga jadi kurir. Kurir. Jadi kita kan jualan. Saya punya banyak jualan. Oh, iya benar. Yang keripik-keripik itu. Keripik, madu, kaos. Ini saya tidak pakai yang baju sekarang ini. Di kaos. Apalagi kita jual itu? Kurma kita jual, frozen food. Jadi ada yang kita bikin sendiri, ada yang kerjasama dengan orang. Kerjasama itu kita bantu pasarkan. Jadi atas nama Al-Kausar kita ganti brandnya. Nanti laku kita ambil selisihnya. Oh, sistemnya berarti sistem ini ya, dropship gitu. Kadang juga kita beli putus. Kalau keripik itu beli putus.
Oh, keripik putus kan? Kita beli putus, saatnya kita beli mungkin 10 juta. Tak, kita angkat harganya. Untungnya ini kita habis makanannya santri. Makanya yang satu bisnisnya mati satu, mati semua santri. Oh iya. Berarti kalau kayak gitu emang orang butuh orang bener-bener full untuk di situ ya. Iya. Untuk memikirkan Ya, udah itu hidup pun di situ ring gitu. satu. Nggak kemana-mana gitu ya. Ya. Hidupnya Tapi nggak sekarang kemana-mana gitu. online. Nah, kita hidup di canggih. Saya selamat kan di Mekah, tapi sudah jalan. Bener. Saya juga ke Mekah sebentar, saya kalau jadi. Nah, jalan juga tapis. Kenapa? Karena online. Penggeraknya ini yang ring 2, ring 3. Mereka tidak tahu apa-apa tentang bisnisnya. Tapi nanti akan tahu. Mereka cuma gerak, oh saya untuk tapis ini. Oke. Bawa ini 10 bungkus ke ibu ini, kontepok. Oke. Selesai. Uangnya masuk langsung ke seorang. Kalaupun cewek deh silakan, tapi lapor ke grup. Maka dia tersaring itu jujur dan tidak jujurnya. Oh iya. Tersaring. Oh, dikasih 200 yang masuk 150. Mana yang belumnya? Ayo. Jadi jelaskan, saya beli ini saat haus. Oke. Saya beli bensin saat mendorong, bengkel rusak motor. Dia kan bisa alasan. Makanya tersaring sendiri yang tidak jujur. Dia akan capek sendiri, akan tersinggir sendiri. Makanya yang bertahan itu orang-orang yang jujur. Orang yang perjuangannya memang mau berjuang. Tanpa kita kasih pemahaman. Kalau di luar cari apa? Itu paling sering bertanya. Kalau itu cari apa? Paling nikah Kerja. aja orang Sulawesi susah. Bener-bener. Cari pekerjaan. Dari kerjaan. Apa kerjaan apa? Kok cocok? Skillmu tidak ada. Pesantren itu paling kalau bukan imam, kuliah angkat di pasar. Dia tidak tahu bahasa Inggris. Enggak malah bahasa Inggris. Enggak bisa IT. Kalaupun bisa ya tidak sehebat orang yang sekolah. Kalaupun hebat, kalaupun ada pekerjaan gara-gara itu ya paling fotokopi, kasir, atau percetakan. Nggak mungkin masuk kantor. Walaupun masuk orang dalam, 1-2 itu. Dan mereka rata-rata kalah di persaingan dunia. Kenapa kita tidak ambil kesempatan itu? Di tahfiz kita bikin. Nah itu kita Al-Kausar yang beda. Kita ambil yang mereka cari di luar, masukkan ke dalam dengan gaya berbeda. Mau kerja, kita kerja. Butuh uang, ayo. Saya kasih uang berapa kau butuh. Tapi kita kasih pemahaman. Insya Allah sedikit itu tidak selamanya. Yang banyak itu tidak selamanya berkah. Yang sedikit juga tidak selamanya tidak cukup. Karena Irsan sudah ada anaknya 1. Nanti dia menikah di tahfiz. Saya bantu nikahkan. Punya anak, ada rumahnya, tinggal, ada motor. Butuh apa? Bantu. Ada juga per minggu, ada per bulannya. Walaupun mungkin tidak seperti pesantren yang gajinya 4 juta ke atas, 3 juta ke atas, tidak sampai 1 juta malah. Itu. Tapi mereka bersyukur, nikmati perjalanannya, betah. Tapi ya namanya manusia pasti ada yang belok, balik, pindah tuh, keluar. Itu biasa lah. Saya sudah 8 tahun yang saya anggap ini, paten ini, sampai mati di sini. Di juga. Nasir kan dulu. Nasir ya. Nasir kan saya bantu nikah di sini. Sekarang di Jawa dia, ngurus pesantren lain. Bukan Al-Kausar. Bukan Al-Kausar. Nah ini walaupun namanya, padahal dia 7 tahun sama saya. Nah 7 tahun. Nggak ada yang tahu. Kita sudah berusaha. Tapi dia berkeinginan kembali, sering curhat. Saya bilang buka 24 jam, pintu terbuka buat antum. Datang hari ini saya terima. Mau sebagai apa saya terima? Mau jadi santri ayo, mau jadi pembina ayo, mau jadi penggerak ayo, mau jadi tinggal saja tidak bikin apa-apa, yang penting kau sholat. Ayo. Jadi santri itu ada juga orang yang kadang dia tidak ada skillnya, tidak mau hafal, tidak bisa kerja. Yang penting tidak ada. Cuma kerjanya begadang, jaga malam ya. Jadi piket malam lah kau. Tetap saya terima. Terus begadang ini ngapain? Jaga malam. Jaga malam aja. Santri. Ada satu di Sentul. Namanya Karisa. Dia punya istri dan anak. Tinggal sama santri. Istrinya masak, bantu masakan santri. Anaknya masih 4 tahun main sama santri. Bapaknya ini yang gak ada skillnya. Iya. Dia dulu mantan apalah nggak ada pekerjaan di tahfiz, dia punya skill. Ini kan driver, ada di tahfiz. Dia elektron yang atur mixernya. Nah itu tidak ada di tahfiz. Kita mau ngapain mixer di sini? Yang atur sound. Oh, atur sound. Nah di tahfiz tidak ada. Tapi dia sering juga namanya muda, sering merokok dulu. Dan dia masih merokok sampai sekarang kayaknya. Dan saya tidak melarang. Cuma kalau ketemu, kita singgung-singgung tipis masalah rokok. Kalau rokok itu penyakit, haram. Tapi dia merokok lagi di belakang.
nanti berhenti sendiri. Dia akan ikut lingkungan. Dan banyak yang berhenti sendiri. Dulu perokok berapa? Enggak, berjalan berhenti. Malah yang 30 juz kesini ngerokok. Nah itu dia. Banyak ini. Tadi yuk kencang juga nih. 30 juz dia. Tapi pesantren lain. Nah dia tidak terbina. Itulah kesini. Lihat teman yang gak ngerokok, bingung juga. Capek sendiri. Nah itu. Iya kadang orang kalau udah tapi 30 juz Banyak yang belok. nggak terbina, Ya. malah makin liar ya, lebih liar. Kayak Dia bukan tidak terbina sebenarnya bahasanya. kurang. Dia tidak rangkul. Oh tidak, benar. Dia selesai, bingung mau kemana. Maka carilah dia nyaman. Apa ternyamannya? Nongkrong. Semua orang pasti senang nongkrong. Rebahan, handphone. Lama-lama kan ada kopinya. Lama-lama ada teman yang rokok. Coba deh. Nah, lama-lama obat, lama-lama zina. Lama-lama begitu. Karena tidak rangkul, tidak ada yang tegur. Nah, makanya anak yang peminum itu masih ada yang beleng-beleng sedikit. Tapi beleng-beleng saya tidak masukkan ring 1. Saya tahu ini masih rokok. Ini masih pacaran, tapi ring 3 tuh ya. Saya masukkan ring 3. Begitu. Setiap ada pelanggarannya, saya tegur lewat WA. Kalau merokok jangan kalah sama santri ya. Dia malu sendiri kalau ditegur gitu. Katanya dia tahu. Katanya, sampai punya pacarmu ini, yang saya ada berhenti. Katanya kita cuma sampaikan saja. Nah, jangan begitu pacarmu, malu kita. Katanya namanya saudara, namanya keluarga. Ada teguran yang tipis, ada teguran yang pakai geplak pala. Namanya kalau kita sudah akrab pacaran namanya tergantung kedekatan. Kayak saya lalui ini sudah bahasanya sudah beda, saya sudah tidak tahan lagi. Kau ini artinya sudah akrab, sudah seperti saudara, sudah tidak lagi bahasa kita masuk semua, kan sudah saudara. Beda kalau baru ketemu, kamu ini jangan gitu, kabur. Kalian yang itulah sudah lama bersama, sudah tahu apa suka duka bersama, sudah jalan. Nah, ini nasihatnya sudah beda, cara menasihatnya sudah tidak terlalu lagi, tidak terlalu formal. Ya namanya keluarga. Adik dengan kakak kan butuh berkelahi dulu. Kalau mau tegur adik harus dipukul dulu. Baru dia berhenti. Kakaknya melanggar, lapor dulu ibunya. Ma ini pacaran kakak. Nah, ibunya pukul. Jadi kita ini sistem keluarga. Di santri kalau punya pelanggaran santri tahu lapor ke saya tegur. Mau pakai pukulan dikit atau mau pakai teguran langsung silakan, tergantung orangnya gini. Mau langsung tegur di grup bisa juga. Artinya itu alami yang begitu pembinaannya. Dan yang paling penting sebenarnya tahfiz itu pembinaan. Dan ini yang kadang tahfiz tidak punya. Seni membinanya, merangkulnya. Kan banyak kita punya kasus di tahfiz memang dia berprestasi. Setelah tahfiz tidak rangkul, tidak kasih pekerjaan, tidak kasih kehidupannya. Dia kan mau nikah atau mau kuliah. Kakak belum mau kuliah, saya kasih kuliah. Adik jalan, dia mau kuliah, silakan. Saya bantu sebisanya. Nah, paling dia uang semester dia cari sendiri. Itu pun uangnya hasil kerja dari tahfiz. Pak Adil itu kurir ke Jakarta, kurir keripik. Satu kali mengantar berapa? Saya tidak tahu dengan sekamat dia bicaranya. Jadi kalau dia per bulan dapat 500, semester berapa? Satu itu berapa? Nah, paling dia sudah ada 500 dari tahfiz. Dari orang tuanya, orang tua kan pasti bantu anaknya kuliah. Tapi akomodasi personal semuanya sudah ditanggung tahfiz. Kuotanya sudah kita kasih. Dia tidak perlu kos-kosan lagi. Tapi sudah ada. Nah, uang kos-kosan aman. Uang bensin, motor, tidak boleh beli motor. Nah, tahfiz pakai motor personal itu. Walaupun mungkin ya banyak satu nggak ada, atur dah. Nah, bunyi-bunyi besar suaranya atau motor jet pol. Banyak perjuangan. Jangan juga mau pakai Nmax semua. Nah, bisa kita beli. Atau mau pakai Ninja semua. Aduh, atau mobil Brio semua, mobil Brio kuning. Tidak bisa. Ya, artinya ya, kita pahamkan mereka. Itulah perjuangan. Santai saja. Nanti ada itu. Ada balasannya. Jadi mereka doktrinnya bagus, lingkungan bagus. Bingung dia mau cari negatif di mana? Doktrinnya masuk bagus. Jadi kader. Ya, inilah dia penguat hatinya. Karena kan ada juga yang tidak terdoktrin, tidak ada masuk pertimbangan asal jalan. Dapat masalah bingung, dia tidak ada tempat bertanya. Jadi kalau pembina bingung ada masalah,
ke grup, Ustaz saya ini gimana nih, saya manggil pulang. Kita kasar kan, antum sudah dewasa, silakan berbicara sama antum. Kalau kau senang disampaikan, saya senang di sini, saya tidak mau pulang. Ya kan? Orang tua tidak akan maksa itu tarik tanganmu pulang, kau sudah besar. Beda kalau kau sudah 5 tahun, angkat masuk mobil selesai. Kalau orang dewasa pasti akan tanya, kau mau apa nak? Saya mau di sini, mau berjuang untuk agama, selesai. Ibunya mau apa? Kecuali dia sakit keras mungkin atau mau bunuh diri ibunya, pulang lalu. Makanya mereka kayak begini. Cuma 3 tahun udah pulang-pulang lagi. Ibunya sendiri. Tapi dia paham kan keluarganya, saya di sini bukan pekerjaan salah saya kerja. Saya di sini belajar, saya urus tahfiz. Orang tua kan, wah, alhamdulillah, anak saya aman. Orang tua kan cuma butuh aman sebenarnya. Orang tua itu butuh aman, bukan prestasi. Prestasi itu bonus. Karena orang berprestasi juga karena tidak aman. Malah ini yang bahaya. Apa? Serigala berbulu domba. Dia dikatakan habis tapi menjelajah di luar. Sosmed menjelajah. Artinya gelar 30 juz itu bukan prestasi terbesar. Bukan. Prestasi terbesar kalau dia bisa lewati masa mudanya aman. Masa mudanya terdisiplin. Ada yang menegur sholatnya. Walaupun dia mungkin hafalin 2 juz, 3 juz, tidak masalah. Karena bukan itu patokan untuk masuk surga. Sebenarnya hafalan itu cuma tingkatan saja, tingkatan yang bisa menolong orang keluarganya. Bukan syarat untuk masuk surga sebenarnya. Tapi keren juga kalau habis Quran. Itu cuma bonus nomor 2. Yang pertama bagaimana dia bisa masuk surga dulu. Selamat dulu masa mudanya. Dan dia terangkul sampai dia matang. Dia paham betul, oh saya di sini. Kau Ustaz, saya tahfiz. Saya urus santri, urus umat. Nah itu yang penting harus tertanam dulu itu. Dan kapan dia tertanam di situ? Ketika dia sudah menikah. Kalau boleh menikah, tuh, ini kepala ini semua, buyar, apapun itu. Makanya gampang mereka keluar kalau menikah. Makanya saya itu program itu bantu nikah. Saya taruhkan mereka, saya bantu. Akhwat saya pengen siap nikah. Saya ada Ustaz nih, saya tanya peminatnya. Oh ada satu orang saat ini umur 22 misalnya, ini. Oke, ibuan juga peminatnya ada siap nikah. Saya kirimkan biodatanya masing-masing. Kalau ada cocok, taruh. Setelah taruh ke keluarganya, selesai. Yang di sini sudah 6 kayaknya. 6 kesana. Termasuk Nasir. Nah tadi setelah nikah masih pergi juga. Padahal udah dijodohin sama Al-Kausar juga. Iya. Santri putrinya akhwat, dia sudah punya anak satu. Sudah. Artinya ya namanya kita manusia kan semua usaha. Hasilnya urusan Allah ini. Kita sudah berusaha maksimal, strategi yang terbaik, walaupun mungkin di jalanan ada salah-salah ya, mau dimaafkan, berjalan. Kalau masalah dananya, kita bisnis, kita tidak pernah minta sama orang. Ini yang paling penting, kita tidak pernah minta sama orang. Kita tidak ada open donasi. Satu kali pun selama 8 tahun kita tidak pernah open donasi. Dan itulah gunanya handphone sekarang. Dan orang akan bergerak melihat handphonenya, lihat di Instagram beranda Instagram, Al-Kausar lagi ngaji, besok main bola, besok bantu orang. Mereka akan cari celah membantu kita, cari jalan. Ustaz butuh apa? Ada semua. Sekarang pun kita menolak. Kemarin di grup ada lagi, ada ibu yang sudah saya kemarin rukyah. Jadi kita itu bantu orang juga sebenarnya. Konsep yang kita belajar dari dulu, kalau kita mau bantu orang ini sudah pesantren sudah tahu semua. Tapi di lapangan kadang orang tidak tahu caranya, tidak mau kerjakan, dia maunya dibantu terus. Betul. Ini manusia ini mau terus dibantu. Dan kalau kita sama konsepnya itu, kalau kita punya masalah keluar bantu orang. Apa bantu orang? Ketika ada bencana kan harus turun. Dan kita turun tidak pakai uang. Kalaupun ada uang pribadi dulu. Saya turun banjir Bekasi waktu kan belum masuk. Waktu banjir mobil terbalik-balik Bekasi, itu saya modal sepatu boot, tidak pakai pelampung, turun ke banjir pernah. Bantu orang Kristen pun saya angkat naik. Dia relawan yang bingung apa ini, kenapa tidak pakai pelampung. Bekasi 2 tahun setelahnya Bekasi tenggelam lagi, saya turun lagi cuma pakai perahu Eger. Itu pun pemberian orang, karena orang lihat postingan, saya bisa sumbang perahu, silakan, saya tidak pernah tolak. Bawa perahu, ada banjir kita turun perahunya, videokan, Pak ini perahunya sudah terpakai alhamdulillah.
Jadi kalau ditanya ada donatur, tidak. Kita tidak donatur. Hanya orang baik yang datang. Jadi kita kan ada orang bilang donatur bulanan, ditagih, Pak, bulan ini lagi seperti malah orang itu aduh lagi kena duit, lagi ada beban. Makanya kadang ada orang juga, Ustaz kalau butuh apa info ya, Ustaz Rahmat saya tidak pernah info dia sebelum dia datang sendiri. Itu tekniknya itu. Makanya Toronto saya tidak terlalu terlalu ribut. Saya ikuti sholat selesai silaturahim tidak. Mana pernah saya minta, Pak nih tahfiz kami gratis. Makanya dari rasa hadir pun saya tidak terganggu. Jalan, kita jalan silakan. Saya malah akrab sama yang lain semua. Ya. Malah bagus, semakin banyak. Harusnya kan dulu saya merasa terganggu. Harta besar kelosok muncul di KM, ingin dari Rozak. Aduh, tidak bentar saya ingin masjid. Ya kadang berkembang, malah bagus, semakin banyak orang di masjid. Nah, kalaupun masalah donatur, itu urusan Allah itu, manusia itu, ya tergantung sama dikasih. Mau minta, bagaimanapun caranya boleh tidak mau. Tapi orang, fulan bawa beras ke sana. Kira-kira bagaimana ini? Dia akan bawa, pasti bawa. Dimanapun caranya. Walaupun kita tutup pintu, kita tidak ada orang, dia parkir depan rumah. Ustaz saya sudah simpan beras. Alhamdulillah, kita terima kasih, doakan. Selesai. Dan itu tidak membuat mereka punya power ke kita. Kita tidak tertekan. Dan ini muatan utama tafsir besar. Kita tidak ada tekanan. Maka saya kalau ketemu tamu ini, tidak ada yang bisa tegur. Antum kan kalau terima tamu kalau baju kaos ditegur sama pimpinannya. Itu donatur. Saya donatur, tidak ada di mata saya, tidak ada. Kalau siapa orang kaya, karena dia ada di sini. Kalau saya capek, saya masuk tidur. Pembina harus dulu. Kalaupun besok dia tidak bawa uang, dia nanti kita juga tidak sombong, tapi kita tidak menghamba, tidak mentuakan manusia. Kau mau bawa datang bawa, silakan. Mau tidak bawa, ada lain. Dan alhamdulillah 8 tahun tidak pernah tidak makan santri, ada saja. Itu mobil parkir depan, Pajero. Itu pun orang pinjam. Yang saya pakai sekarang itu Pajero. Orang kaya ini gua HP Pajero. Tidak ada isinya ini. Itu orang yang punya itu. Kita bantu, saya bilang tadi bantu. Yang punya ini terlibat kasus dan istrinya ada masalah, sepupu kebetulan sepupu. Kakak bantu di kantor polisi, ambilkan pengacara, bantu di ini orang begini, orang sementara terpuruk kita bantu, dia akan ingat kita selama-lamanya itu. Betul. Ya. Jadi pas dia keluar, dia punya mobil. Nah, dia bermasalah dengan istrinya. Istrinya mau cari mobil ini di Sulawesi. Bawa dah ke Jakarta, pakai saja. Kita tidak perlu beli mobil, tidak perlu apa, datang sendiri mobilnya. Tidak pernah minta seorang butuh mobil operasional. Malah kita operasional banyak. Tidak pernah. Artinya, itulah caranya Allah gimana mendatangkan. Tapi jangan usaha. Orang boleh ada itu rezeki Allah. Memang ada, tapi kita usaha dulu. Apa usahanya? Pertama bisnis. Kalau bisnis kan orang lebih hebat lah. 1, 2 bantu orang. Ini konsep Al-Qausar sebenarnya. 2 ini bisnis bantu orang. Dan seketika sudah bantu orang, bisnis akan lancar dengan sendirinya. Kalau marketing saya tidak pernah sekolah marketing. Ustaz Rahmat tidak pernah sekolah marketing. Tidak ada sekolah, ada kan orang sekolah marketing. Sejago-jagonya dia kalau tidak mau dengan caranya. Tidak bisa, itu hukum dunia, tidak ada itu. Tapi ada juga orang tidak pernah sekolah. Bukan beruntung dia, bukan dia beruntung. Tapi dia bantu orang mungkin. Dia bantu orang susah. Allah mudahkan rezekinya. Mungkin kalau kasih uang, kasih mobil. Tidak ada yang bisa tahan. Itulah konsepnya kita. Bantunya bagaimana? Santri yang mungkin tidak mampu, makanya kita mudahkan mereka. Itu salah satu bantuan kita itu. Kita gratiskan 1, kita mudahkan dia masuk. 2, kan kalau kita pakai formulir, pakai ini sistem apa ini seleksi itu menyusahkan juga. Dengan alasan kita kan butuh ini, itu kosong itu mau cari yang bagus, dia posting dapat duit sebenarnya. Makanya pesantren biasa itu bagus-bagus santrinya, karena memang dia pilih dari 100 orang. 100 orang terpilih 1 yang paling bagus. Hajarlah, tidak perlu dibina. Tinggal diperbaiki kemasannya. Tahfiz Al-Hasan. Santri Al-Hasan, jangan mengaji. Makanya Al-Qausar tidak banyak yang
prestasi-prestasi wow. Makanya karena kita bukan memfokuskan prestasinya. Walaupun ada prestasi, alhamdulillah bonus. Kita fokus kepada orang-orang yang terbuang. Kayak orang buta. Bintang kemarin ada yang baru sudah kemarin saya itu. Dia ditolak banyak pesantren karena buta. Dan dia bukan buta dari lahir. Kalau orang buta dari lahir bisa pakai braille. Benar. Saya tidak. Baru. 3 tahun lalu buta. 3 tahun lalu buta. Nah, jadi dia bingung mau menghafal data gimana caranya buta. Pakai tangan tidak tahu. Paling dengar ya. Paling dengar. Selesai 30 semua. Ya sudah. 2 minggu lalu. 3 tahun lalu saya di Depok, dia datang orang Tegal, Jawa Tengah, datang nangis, saya ditolak pesantren karena buta. Nah apa ditolak? Tinggal. Saya langsung terima sama ibunya. Gimana saya terima? Bawa barang, bawa, sudah, yuk silakan pulang, simpan anaknya, ambil nomornya, tidak perlu isi formulir. Simpan anaknya, barangnya atur, kasih nomornya, masukkan ke kembali, pulang. Uang jajan Ustaz, kalau ada kirimkan, kalau tidak ada biar dia bantu. Jadi tidak harus mereka juga punya uang jajan. Harus ada uang beli seragam. Makanya kita itu tidak ada seragam. Artinya seragam wajib. Walaupun ada ya, di jalanan lah itu dapat. Atau ada orang yang menyumbang pakaian. Seragam Ustaz, oke silakan diukur. Alhamdulillah ada seragam. Ya. Tapi kita tidak pernah cari orang minta ini santri butuh ini. Itu pekerjaan apa nih? Sibuk. Dan itu bisa menjadi masalah di belakang karena donatur kan beda-beda. Ada mungkin yang dia dari NU, kita mungkin Muhammadiyah dia NU, dan dia sudah menyumbang 100 juta. Misalnya antum NU, antum Muhammadiyah, ini NU, dia sudah menyumbang 100 juta. Dia punya keluarga meninggal. Lilan, ayo ini yang saya sumbang, panggil Ustaz. Saya punya adik meninggal. Ustaz bawa dulu santri tahlilan malam ini. Gimana cara nolaknya? Betul. Sudah di kantong 100 juta, sudah dimakan lagi. Sudah dimakan 100 juta gimana? Tapi kalau kita alhamdulillah, walaupun dia mungkin kasih anggaplah 2 miliar. Banyak. Saya kan tidak minta. Kita tidak ada koordinasi. Besok sudah butuh. Mau apa? Saya tidak begini. Saya tidak begini begitu. Dia mau apa? Ustaz kan saya sudah kasih uang. Saya minta. Saya nggak pernah minta Pak. Bapak datang sendiri kasih uang, saya terima. Kalau bapak minta ganti, saya ganti. Nah, bisa kita gentle. Kalau bapak mau ganti, karena tidak sepaham dengan saya ganti. Saya usahakan, tapi tidak sekarang. Kalau benar saya ganti, kalau tidak ya saya cari uang dulu. Lalu kan saya ganti, gentle. Tapi yang salahnya kamu, kan dia yang salah. Karena mengharapkan imbalan. Berarti bapak tidak ikhlas dulu ke saya. Betul. Artinya dia blunder terakhir. Nah makanya kalau kita minta proposal perusahaan, besok-besok dia minta sesuatu, kita tidak bisa nolak. Tergadaikan akidah yang jadi korban. Kita mau nolak, sudah dikasih makan, makanya banyak kiai-kiai yang belok di situ. Kiai-kiai besar banyak di situ, pesantren besar, karena kiainya mungkin 5 miliar dari pemerintah. Besok pilih ini ya. Makanya banyak kiai-kiai yang belok. Bukan dia membelok, kasihan. Bukan dia yang belok, tapi terlanjur masuk uangnya. Tergantung dia punya akidah. Kalau saya bebas mau pilih Prabowo, pilih Ganjar, Anies, saya tidak urus. Kemarin tidak ada saya pusing. Tapi saya pilih sesuai saya yang mau. Saya mau 100 bebas. Tidak ada yang intervensi. Al-Qasar harus pilih 02. Karena saya sudah kasih ini. Mana ada? Tidak ada. Saya bebas mau pilih mana. Saya mau apa, tidak ada urusan dengan manusia. Artinya kalau dia butuh bantuan kita datang. Kalau dia minta sesuatu, kalau yang itu membantu dan tidak ada masalah dengan akidah, walaupun masalah cabang-cabang agama, kayak di sana NU untuk panggil imam, kita sampaikan santri, akan memang basmalah pun tidak salah. Artinya yang masalah kan tidak sholat, yang tidak sholat. Tapi kan ada biasa yang memang sudah parah, fatal. Tapi kalau yang masalah begitu, cingkrang isbal, itu cuma cabang-cabang itu, cuma masalah furu'iyah saja, bantu. Tidak, kita tidak lihat juga kalangannya orang. Ini salah keras ini, dia ikut sholat. Dia rasa banyak kan, dia tidak mau lihat yang gondrong-gondrong, karena dia tidak mau gondrong. Susah juga yang begini. Jadi kita orang buta, ayo masuk, dia ikut banyak, ayo.
yang berkumis ayo sini. Kita tidak ada mengelompokkan kekuasaan. Kita bebas di mana-mana. Tapi selama akidah tidak terjual di situ. Kita masuk di mana-mana. Jamaah tabligh kita masuk. Kita masih di Nunggu masuk juga. Salafi juga ada yang masuk. Jadi kita pertengahan, tidak keras tidak lemah. Tengah. Kadang kita harus keras ya keras. Lemah dalam kondisi lemah kita mengalah. Nah itu kalau apa mazhabnya Al-Qausar tidak ada hasil sini. Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau yang sesuai Al-Quran kita jalan, tidak sesuai siapapun Anda tidak ada. Nah, artinya inilah powernya kalau kita tidak punya nasi. Nah, dan pengurusnya tidak banyak. Betul. Nggak banyak kepala. Pengurus, jangan terlalu banyak. Apalagi masjid. Kalau masjid itu ya belum bendahara. Sekretaris. Ketua DKM. Belum banyak lain dan ini. Satu mau ini, 4 tidak mau. Nah ini benar. Gimana caranya menangkan yang benar? Menanglah kebatilan. RT belum RT masuk. RW dulu kan mau usir saya, Pak Sabit, yang orang Batak. Saya kan bantuan masjid. Sama Seramat bertiga itu. Dia mau usir itu. Gara-garanya apa? Tuh awal masuk, saya dikira teroris. Gondrong, sastra gondrong. Saya kan orang Bugis, tidak tahu bahasa sini dulu. Saya jarang sosialisasi dengan orang warga. Saya sholat pulang, celana cingkrang, sarung jenggot brewok. Saya pulang, RW-nya ternyata banyak warga Kristen yang melapor tuh teroris ISIS. Dulu masih panas-panas ISIS. Oh iya. Nah, makanya saya difitnah itu hari. Saya difitnah. Banyak fitnah itu hari. Merusak taman. Santri itu katanya merusak taman warga. Ribut di jalanan. Katanya walaupun mungkin benar tapi ya tidak bisa dihindari. Anggaplah ribut. Saya diusir kan tidak adil. Kalau bapak keluarga punya anak satu nakal, bisa tidak saya usir bapak? Tidak bisa bapak. Tinggal rumah, beli rumah. Kalau dengan hanya alasan satu anak nakal, tidak bisa kita usir orang. Haknya dia tinggal. Saya punya anak anggaplah saya 20, nakal satu, ganggu rumah warga. Saya tidak bisa diusir. Saya beli rumah, saya sewa rumah, kita bisa bicarakan. Anaknya nakal pak, tolong dijaga, sudah selesai. Kalau diusir tidak bisa. Makanya kemarin ribut itu sama Pak Saab itu yang Pertamina dia. Pak Rudi. Pak Rudi. Nah, Cuma itu. sempat ribut dulu, waktu dulu, tapi setelah itu sudah cinta nih. Jadi cinta dia itu. Sampai ribut, sudah sampai panggil DPI. Panggil DPI. Tapi kita ancam juga. Pak Rudi, silakan kau panggil premanmu semua, panggil semua kau anggap jago, angkat saya dari rumah kalau bisa. Kalau kau bisa angkat saya dari rumah, kakak ini yang bilang. Kalau kau bisa angkat, usir saya dari rumah, silakan. Kau bawa polisi, tentara, datang semua. Saya tidak akan pindah dari sini. Kau siapa? Saya bayar ini, saya tidak mengganggu orang. Saya tidak ada masalah terus. Saya bisa hancurkan gereja depan itu Pak. Karena ada gereja depan itu. Saya bisa hancurkan, saya panggil DPI, saya usir bisa. Pergi. Jangan anggap Pak RT bisa, Pak RW bisa sampai dengan selesai. Saya pulang masjid rumah itu saya kerja, saya tidak pernah ganggu orang. Saya tidak pernah hasut orang masuk teroris. Orang itu Pak Malik yang itu. Oh itu yang makanya Pak Malik cerita. Pernah juga pas baru Masuk. Al-Qausar buka Ya, tahun 2005 ya? 2017. 2017. 16. Itu kan ada kelas sama Pak Kelas, Rudi iya, betul. sama siapa Pak Rudi satu lagi. Pak Ubed. Sama Obed juga ya? Pak Ubed juga pernah. Oh. Makanya saya pun pindah. Karena pertama juga DKM masjid. Seperti namanya khawatir tersaingi lah. Mengalah pindah. Akhwat kan jarang masjid. Aman, makanya akhwat damai. Dulu agak kurang nyaman kita. Bukan orang masjidnya, warganya. Mereka yang ngerasa tersaing. Jadi mereka ada pesantren lain nih. Khawatir orang lihat habisnya cuma di sini. Kan ada di masjid. Saya sana tidak. Kita cuma saya aja sama kakak. Nanti merasa tersaingi. Kita pindah aja lah. Kebetulan ada tawaran Depok. Akhwat masuk situ, tukar, saya keluar. Maka saya pindah dari Rozak. Saya tinggal 2 tahun, saya pindah. Nah, jangan kalau kita tidak dalam tekanan, bebas. Mau pindah mau bertahan, tidak masalah. Apalagi kalau dikecak pemerintah, aduh jangan. Susah kalau bertahan. Oh iya. Biasa dulu ya. Dekat.
Tapi kalau misalnya kegiatan harian gimana tuh? Kalau kegiatan harian kita seperti biasa. Ada jadwalnya Ada. Santri bangun setengah 4. dari bangun sampai tidur lagi gitu. Jadi mereka tahajud setiap hari. Itu wajib. Jam 4. Setengah 4. Setengah 4. Dan kita tahajudnya tidak berat. Kan santri biasa 1 juz per hari. Biar 30 Heeh. kali insyirah. Yang penting rutin Yang gitu. penting dia rutin. Walaupun cuma witir atau kan namanya santri manusia kan kadang terlewat lama. Biar dia witir saja tuh. Yang penting kita punya kegiatan tahajud. Wajib setiap hari. Itu aja. Salat subuh. Setelah subuh ya halakoh. Setor hafalan baru. Sampai jam Nah, sampai jam kadang setengah 7 kalau memang tergantung minat ya, kalau semangat atau santri lagi bobal-bobal kepalanya tambah setengah jam. Itu setoran paling baru. Ada yang 1 halaman, ada 1 lembar, ada yang setengah halaman. Jadi kita tidak mewajibkan. semampunya. Berarti nggak ada target gitu ya? Targetnya ada tapi tidak terlalu ketat. Tidak kalau antum kita hafal, wah pintar. Kemudian per tahun harus berapa? Gitu. Nggak ada. Kita karena itu akan ada tekanan bagi mereka. Oke lah, kan ada yang santri bilang kan sebagai pecutan. Oke, pecutan. Kalau terlalu keras juga, kan tidak semua orang bisa dikeras ya. Oke lah, orang yang soleh, yang bagus hafalannya, kalau dikasih begitu kan enak dia, bisa. Tapi yang kepala batu, yang kepalanya masuk hafalan, mau paksa gimana sembelih lehernya dia bisa hafal. Dia semuanya dulu. Mood. Kan orang ada mood. Biarkan dia. Tapi ada juga targetnya. Tapi kita ya kasih hukuman. Paling hukumannya sikat WC, nyapu pel seminggu. Ya, seperti biasa, program biasa. Sarapan. Setelah sarapan bersih-bersih. Jam 9 masuk lagi. Jam 9 masuk sampai jam setengah 11. Jam 9 masuk lagi sampai jam setengah Sampai 11. setengah 11. Itu murojaah hafalan barunya. Jadi kalau di halaman 10 pagi dia store 1 sampai 10. Tuh programnya. Setiap hari itu besok 11 halaman 11, besok 1 sampai 11. Besok yang 12 1 sampai 12. Dia kuat. Sampai 20. Sampai hari ke-20 dia halaman 20 terakhir, yang 1 juz kan 20 halaman. Halaman 20 store 1 sampai 20. Ujian 1 kali duduk 1 juz. Nah, nanti berkelipatan 5 juz, 10 juz. Oh ini. Ya, sampai 30 juz sekali duduk. Alhamdulillah sudah beberapa santri yang duduk 30 juz sekali duduk. Nah itu. Sudah ada beberapa. Itu kita kan ngeliat postingan Ustaz Rahmat. Nah, Beberapa yang paling banyak ahwat ya 30 Ahwat juz. banyak. 30 juz tasmi. Dia karena tidak terlalu banyak mengambil pengkaderan akhwat. Karena kan program akhwat dengan ikhwan beda. Benar-benar. Akhwat dengan ikhwan berbeda. Ikhwan saya yang pegang full, akhwat ipar saya, Riau. Nah, tapi dia fokus ke pelajaran. Nah, makanya bingung sekarang. Sekarang ini dia blunder. Blunder. Habis gurunya. Gak ada pengkaderan. Benar. Pada pergi ya. Iya, karena dia modal penting gaji guru, santri berprestasi. 30 Kalau saya ambil dari santri yang mau berjuang. Dia tidak. Akhwat kita kemarin, tapi sekarang sudah mau tobat ya katanya. Maka saya bantu masuk sedikit-sedikit. Dulu saya tidak masuk sedikit pun di akhwat. Nah ini dia programnya hafalah saja. Penting dia mungkin selesai sudah. Nah kalau saya beda, ambil dari santri yang siap berjuang jadi inilah. Jadi hafalannya mungkin pacar-pacar tapi gunanya banyak. Bisa ngurus orang banyak. Iya. Manfaatnya beda dengan yang 30 set kali duduk, enggak ada gunanya. Enggak tahu ngapain. Cuma ngajar setor hafalan sudah. Ngurus ini enggak bisa. Karena fokus belajar dulu. Jadi punya pengalaman beda. Nah, itu. Jadi programnya paling gitu. Setengah 11 keluar, tidur siang. Jadi kita tidur siang setelah sebelum duhur. Setelah duhur makan siang, jam 2 masuk lagi. Oh jam 2 masuk lagi. Sampai asar. Asar main bola bebas. Sore mau jalan-jalan keluar bebas. Terus kalau malam ada setoran lagi nggak? Malam ada lagi. Sampai jam? Malam itu habis isya sampai jam setengah 9. Oh sampai jam Nah, setengah itu 9. murojaah manzil. Jadi yang hafalan yang sudah diujiankan. Nah, yang selalu diujiankan 5 lembar atau 2 lembar setengah. Tergantung kemampuannya. Istirahat santai, tidur begitu terus sampai 5 hari. Ini belajar cuma 5 hari. 2 hari libur. Sampai Jumat berarti ya? Bebas, tergantung situasi masing-masing. tergantung. Ada yang mau Selasa Rabu, silakan. Ada yang mau Senin Selasa, silakan. bebas. Tergantung pertimbangan pembina di tempat itu. Ada yang Sabtu Ahad, karena Sabtu Ahad rame, oke silakan. Jadi libur mereka itu beda-beda. Beda-beda. Kalau di sini Sabtu Ahad. Jadi mereka libur Sabtu Ahad. Dan Jumat Sabtu
kadang Kamis Jumat, beda-beda. Jadi tapi 2 hari itu full dia tidak ada kegiatan, cuma sholat, makan, tidur. Itu yang rata-rata yang bisa tasmi itu berapa tahun mereka? Yang tasmi 30 juz gitu misalnya. Kalau Ikhwan 2-3 tahun, 2 3 tahun. Oh. Tapi yang rata-rata yang sudah tasmi kurang berguna. Kalau saya jujur nih, Oh, kamu jujur. kalau saya mau jujur yang saya lewati selama ini 8 tahun, semua yang tasmi 30 juz ada gunanya. Pada pergi semua ya? Ada. Ada di Ada sini di ada. SMI, ada Oh, gitu. Nggak tahu mau minang, nggak tahu ngurus santri, malah dia yang bebal semua, Ih, oh gitu ya. merokok 30 juz nih. Padahal udah tasmi 30 juz. Sudah tasmi. Bisa gitu. Merokok, pacaran, nonton ini. Karena dia tidak tahu perjuangan, dia tidak rasakan perjuangannya. Dia cuma menghafal saja, kena angin dikit. Karena yang saya bilang tadi yang penggadekan, dia sudah kena banyak angin, sudah banyak kena tumbuh. Dia sudah siap mentalnya. Dia dilihat bukan sanggup lagi yang begini, yang ngurus santri. Dia sudah mentalnya sudah kuat dengan perjuangannya itu, dengan masalah-masalahnya. Ini yang menghafal tidak pernah masalah, tidak pernah pegang handphone. Dia lurus saja. Ketika kena angin sedikit belok, habis lagi. Baper. Gampang baper dia. Tersinggung atau kena temannya merokok 1 kali, belok. Ikut cepet ikut ya berarti ya. Gak punya pendirian. Gampang ikut karena dia cuma hafal Quran. Semua akhir zaman menghafal Quran itu tidak paham Al-Qurannya. Tidak seperti orang dulu. Benar. Dia hafal Quran menangis, kita sekarang hafal aja kan. Iya. Makanya kalau kita tidak fungsikan manfaatnya, aduh, rasanya kita punya penghafal. Cuma banyak tapi seperti di lautan. Banyak penghafal berserakan di Indonesia. Tapi mana semua kelihatan? Nggak ada. Makanya sekarang PR-nya bagaimana dia bisa manfaat, dia 30 juz. Saya manfaatnya dulu. Kadang-kadang kalau sudah 30 juz sudah sombong dia. Nah itu. Susah tuh, oh, saya 30 juz nih. Nah, biarlah dulu dia rasakan suka dukanya di bawah. Biar dulu terhancurkan di bawah dulu. Nanti dia akan muncul. Ini salah satunya nih. Dia dulu terhancurkan, saya sering dawur kan masih sendiri ada juz kok tugur-tugur. Tapi dia tumbuh, muncul walaupun dia bukan 30 juz tapi rasa 30 juz. Dia punya mental kuat. Bisa semuanya bisa. Jadi tidak gampang belok karena kuat pendirian karena masalah bertahun-tahun dia rasakan. Itu banyak masalah. Nah ini makanya kalau saya bilang yang rata-rata yang tasbih 30 juz itu beda dengan ini yang saya bilang ini walaupun hafalannya biasa. Kayak Herman tidak kuat hafalannya itu. Iya. Saya akui. Abdul Manaf tidak bagus bacanya. Tapi dia itu kalau dia dirangkul dia orang setia itu. Iya. Itu berdua. Itu berarti itu hebat itu saya bilang. Tapi bacaan dan hafalannya biasa-biasa. Tapi dia punya masalah banyak. Dan dia bagus penilaiannya. Yang lain yang bagus bacanya belum tentu. Belum tentu ya, bisa saja ada juga manfaat. Tapi rata-rata yang hafalannya bagus bacaannya, dia tidak tertempa di bawah. Kayak kurang peka gitu sama Ya, keadaan. dia tidak peduli sama orang. Dia cuma pikir apa tuh saya ngaji. Temannya masalah dia tidak urus. Makanya beda itu sama orang-orang nakal itu. Orang nakal itu tingkat kesetiaannya, kepekaannya lebih tinggi. Orang nakal. Karena saya dulu pernah hidup di situ. Saya SMP kan negeri. Sama pesantren SMA pun masih bobrok. Makanya saya tahu oh ini. Orang yang dari SD, sekolah, pesantren, dia tidak tahu masalah orang. Dia tidak urus. Ketika saya makan, ngapain? Prestasi, ibu saya senang selesai. Dia tidak tahu itu banyak masalah. Atau dia tidak tahu ngurus orang. Nggak ada jawab pemimpinnya. Dia cuma jadi anggota terus. Nah ini yang saya mau bina ini bangun ini. Bagaimana mereka jadi pemimpin walaupun bukan 30 juz. Nah ini ya formalitas saja 30 juz. Supaya menarik orang. Tapi tetap kita perjuangkan. Artinya bukan itu perjuangan utama sekali bukan. Itu nomor 2. Utama itu mereka jadi manfaat nanti. Mereka keluar tahfiz dia bisa manfaat. Berarti yang didoktrin itu biar manfaat. Berjuang kan. Berjuang. Herman. Oke, Herman itu. Herman itu sekarang berguna. Malah dia yang paling saya lihat nih di antara angkatannya itu dia yang paling bahagia saya lihat. Karena dia punya manfaat walaupun dia tidak terlalu pakai 30 juz di pesantren sekarang ini dia tidak terlalu pakai 30 juznya. Dia pakai ilmu dunia ilmu manusianya. Dia pintar ada orang. Anak-anak dia, ayo adik-adik itu ilmu yang tidak didapat sama orang yang fokus belajar. Dia tidak tahu rasakan susahnya orang. Itu Herman itu tahu. Karena saya lihat Herman setiap hari dia sama salah kosar pun dia akrab. Ayo dek, karena warga dia panggil semua itu. Walaupun dia bukan 30 juz, dia terpakai di dalam.
walaupun dia bukan tipe itu Herman. Abdul Manap itu paling ramah juga itu sama kita kalau kita datang ramah dia itu ramah. Yang terlalu sibuk belajar itu ya oke lah di situ terus saya aman. Kalau dia keluar dia akan jadi sampah malah bisa merusak orang. Betul. Karena dia tidak bisa bantu orang dan tidak berguna untuk orang, maka dia bikin masalah saja supaya cari perhatian. Ini yang saya bilang 30 itu sekarang repot saya urus dia itu kemarin tuh repot karena nggak bisa membina dia juga dia melanggar malu saya, makanya saya kasih jadi santri kembali. Nah kau ngapal aja lah kau nggak bisa kau jadi pembina kau jadi santri saya kau terus sampai mati kamu nih. Kita tidak bisa juga perubahan. Berarti sedikit banget ya, jarang banget kalau misalnya dia udah tasmi 30 juz terus dia ngebimbing anak-anak. Jarang gitu ya. Artinya kalaupun ada ya 1001 ya. Rata-rata tuh orang yang bisa mengurus, orang yang tidak bagus prestasi akademiknya. Iya sih. Prestasinya kurang, tapi di lapangan dia. Makanya ini kalau saya beda pandangan orang ke sini, rata-rata orang ke sini. Dan prestasi kalau saya beda, saya tutup mata di sini. Saya tak belang-belang ngomong. Saya ke sini yang tidak terpantau. Ini yang enggak ini kalau pesantren lain yang tadi ini enggak yang saya tadi. Benar. Mantan supir. Preman dulu. Rokok. Kalau dilihat latar belakangnya siapa mau terima enggak ada mau terima. Mungkin nah sekarang jadi orang Umar bin Khattab jadi ini. Boleh bicara takut sampai itu. Dan dia punya hati lembut juga. Tenang dia punya pembawaan. Karena terbina selama 3 tahun. Walaupun dia tapi sering saya tegur. Kalau 30 juz susah kita tegur. Dia lagi berilmu. Dia ngerasa tinggi sih. Iya. Makanya kalau yang begini, bisa mereka nih siap mati kalau disuruh maju deh. Tidak pikir. Maka dia sudah dapat doktrin baik. Aduh. Kalau boleh tahu, kalau misalnya kan ngadain pembinaan dari pimpinan cabang, mungkin kan pasti disampaikan tausiah apa segala macam, itu mungkin ada buku rujukannya nggak sih? Saya nggak pernah tausiah. Saya kalau kumpul itu tidak pernah tausiah. Awal serius paling 1-2 menit nasihat. Itu nasihat biasa. Ayo jaga ketakwaan. Jangan gini. Itu pun saya tidak tahu ceramah mana saya pernah imam di Roza. Saya pernah ceramah tidak pernah. Dan pada saat tampil saya dikira orang biasa. Saya kumpul 20 orang. Ayo pesangkut semua pesangkut. Kita angkat kaki. Saya tidak pernah rapat formal. Kaki, minum kopi. Masalah apa? Ganti. Skip. Ini kita dengar keluar masyarakat, keluar warga ini. Oh iya, oke, besok kita main bola. Main bola lagi. Tapi yang kalau terlalu tegang, kumpul dulu semua. Aduh, mereka tidak akan buka mulut. Kalau kita ngopi, masalah apa? Saya sambil biasa ngobrol bahasa cewek. Kamu pacarmu jelek, cara cantik. Artinya kita mengikuti dulu mainnya. Ikuti mainnya dulu. Sambil kita nasihat terus. Jangan terus-terang kamu haram. Aduh, nah ini mereka akan tahu. Kalau pakai rujukan ada rujukan. Kita pakai ilmu manusia saja. Mereka tuh senang dengan sefrekuensi. Pendekatan aja gitu. Ya, pendekatannya. Kayak ini. Kalau saya bahas perkelahian, ayo kita maju dulu. Kalau ada ganggu maju. Ayo kita tanding sama siapa? Ya, tanding. Artinya pendekatan. Darah rujukan. Kalau kita kumpul, paling saya selfie. Ayo bikin video, selfie ayo. Bikin video malah saya akan bikin video ketawa. Ayo, Jumatan. Iya, Jumatan. Kalau mau lanjut ada duhur atau lewat online bisa juga saya sampai. Terlalu asik. Kalau mau tanya-tanya nanti, misalnya habis Jumat mau balik silakan. Nomor saya aktif walaupun saya di Mekah. Silakan. Ikut channelnya, akunnya.